Huff. Si Tuzong mendengus, lalu menunjuk kaisar hitam di bahunya langsung ke orang yang baru saja berbicara, yang langsung melarikan diri ketakutan, tidak mau memikirkan pertanyaan itu. Hubungan antara Sekte Setan Bintang dan Lu Yun. Yah, dia berdiri di sana di samping Tuan Muda, bukan? Tidak ada yang perlu ditakuti. 5 leluhur pasti akan setuju dengan keputusannya. Datang. Dengan satu tangan dikompas dan tangan lainnya menarik King Han, Lu Yun berjalan menuju pintu yang setengah terbuka. Tangan si Tuzong juga ditempati, dia terus mencengkeram Kaisar Hitam dan muridnya dengan erat, memastikan untuk mengikuti para bangsawan muda. Tidak perlu argumen lebih lanjut. Cosmic Sky Carver telah kembali, suara kutu buku yang diucapkan dengan lembut terdengar dari balik pintu. Pedang itu adalah kunci untuk mendapatkan lautan bintang ini. Lu Yun bertukar pandang diam-diam dengan King Han, dan kedua pemuda itu berhenti secara bersamaan. Lebih baik tidak masuk dulu. Lu Yun dengan hati-hati menyimpan luopan di tangannya, memadamkan sinar aureatenya. Kakak kedua, apa yang dia lakukan di sini? King Han bingung dengan penemuan itu. Siapa? Kakak keduamu? Lu Yun berkedip. Kakak keduaku, King Yunhe. Yang berpura-pura menjadi Jiang Chen Wuxiang saat itu. King Han menggelengkan kepalanya. King Yunhe yang dia ingat adalah saudara yang benar-benar lesu. Tidak memiliki keganasan tak terduga dari King Buyi dan Chen Xiao, dia tampaknya tidak peduli dengan dunia. Dia tampak hampir seperti seorang sarjana fana yang puas dengan kehidupan santai. Jadi mengapa dia ada di sini? Dan bersaing di atas Cosmic Sky Carver dan Cosmic Sea, untuk Bud. Ini bukan jenis kenyataan yang bisa dipercaya King Han. Dia tidak bisa mengingat satupun contoh saudara keduanya yang pernah berdebat dengan siapapun, atau berkelahi, dalam hal ini. Dia tidak tampak seperti seorang kultivator sama sekali. Tentu saja, King Yunhe adalah orang terakhir yang dia harapkan muncul. Teman-teman di luar pintu, silakan masuk. Cosmic Sky Carver bukanlah harta yang bisa Anda harapkan untuk dimiliki, suara lain memecah keheningan. King Han menjadi seputih kain begitu dia mendengar suara itu. Donglin Tai Huang. Nama mimpi buruk itu tergantung seperti hantu abadi di hatinya. Keturunan Donglin adalah alasan dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. King Han telah melihatnya berkali-kali. Setiap tahun, dia mengunjungi klan King untuk melihat apakah seorang wanita dengan konstitusi kosmik telah lahir. Dia adalah seorang dao abadi, tetapi tepatnya di alam mana dia berada adalah sebuah misteri. Donglin Tai Huang, murid Lu Yun berkontraksi. Dia secara naluriah menyelidiki Donglin Being di dalam neraka, tetapi wanita hantu itu sama terkejutnya dengan dia. Meskipun Donglin Being cukup penting di klannya sebagai hasil kultivasinya, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Donglin Tai Huang dan dirinya sendiri. Dia berusia lebih dari 10.000 tahun, sementara Donglin Tai Huang telah berkultivasi kurang dari 100. Bahkan di antara yang abadi, mencapai keabadian Dao adalah tanda kejeniusan yang tak tertandingi. Dalam arti tertentu, Donglin Being dan kerabatnya hidup di dunia yang berbeda. Mari kita lihat ke dalam. Lu Yun memimpin jalan ke ruangan itu. Ah, dia menarik napas tajam ke lingkungan yang menunggu mereka. Daripada bagian lain dari makam, mereka telah memasuki bidang bintang. Aliran cahaya tak terbatas yang berkilauan terbentang ke segala arah, menerangi alam malam yang tak terbatas dengan secercah cahaya surgawi yang bebas. Di jantung Starfield adalah gulungan perak, gulungan yang sama yang bertanggung jawab untuk mewarnai jantung makam dengan warna yang sama. 3 sosok berbaris di sampingnya. Salah satunya, mengenakan topi dan jubah sarjana, adalah King Yunhe. Suasana kemewahan kasual menyelimuti dirinya, dan gulungan bambu di tangannya hanya berfungsi untuk menonjolkan sikapnya sebagai pesolek yang kaya. Yang lain adalah seorang pemuda yang tajam, berusia 20 tahun atau lebih. Seluruh orangnya tertarik dan kehadirannya seperti pedang yang terhunus, seolah-olah dia dan pedangnya adalah satu dan sama. Orang terakhir dikaburkan dalam tabir cahaya bintang yang intens, dan tidak mungkin untuk membedakan sosok atau wajahnya. Dengan proses eliminasi, ini pasti Donglin Tai Huang. Seorang dao abadi berusia kurang dari 1 abad, kebanggaan klannya. King Han. Alis King Yunhe berkerut begitu dia melihat adiknya. Bagaimana bisa King Han menjadi pembawa Sky Carver? Kenapa kamu di sini sial? Hal-hal lama itu. Matanya sedikit menyipit karena ketidaksenangan yang dingin. Anggota klannya yang lain harus mengetahui fakta bahwa King Han ada di sini, tetapi tidak ada yang memberitahunya. Seluruh alasan dia mengejar Cosmic Sky Carver dan Lautan Bintang adalah demi saudaranya. Sungguh takdir yang berbeda yang King Han dapatkan di hadapannya. Anda memiliki Cosmic Sky Carver. Terselubung dalam cahaya bintang, Donglin Tai Huang mengucapkan dengan nada dingin dan tanpa emosi, berikan padaku, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Situ, Lu Yun memiringkan kepalanya ke arah pria tua di belakangnya.
Si Tuzong segera mengerti maksudnya. Melempar muridnya dengan rapi di belakangnya, dia mengarahkan laras kaisar hitam ke Donglin Taihuang. Oh, Donglin Taihuang mencibir. Kamu berani menyerangku. Seperti banyak orang lain, dia tahu Lu Yun memiliki sesuatu yang mirip dengan harta perang. Dan seperti banyak orang lain, dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Ejekan melintas di matanya yang bertabur cahaya bintang. Ledakan. Pilar cahaya putih meledak dari kaisar hitam. Bajingan. Jenius terkemuka dari klan Donglin sangat marah. Cahaya bintang meledak di sekelilingnya, mencegat sinar kaisar hitam di sepersekian detik terakhir. Orang gila apa? King Yunhe dan pemuda seperti pedang itu benar-benar terkesima oleh potensi dan serangan yang tiba-tiba. Mereka melesat ke dua arah yang berbeda, tidak mau terjebak dalam baku tembak. Ada periode keheningan dadakan. Cahaya bintang di sekitar Donglin Taihuang menghilang, memperlihatkan sosok pria parubaya yang berusia kira-kira 40 tahun. Pendek dan gemuk, dia memiliki kepala setengah botak dan janggut yang cukup besar. Ciri-cirinya, agak biasa, jujur. Secara keseluruhan, dia terlihat sangat berbeda dari yang dibayangkan Lu Yun bahwa musuhnya akan muncul. Dua makhluk abadi lainnya juga sama terkejutnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keturunan Donglin yang terkenal secara langsung. Ketika Donglin Taihuang berkeliling dunia, dia selalu melakukannya dengan jubah cahaya bintang di sekelilingnya. Dunia adalah tempat dari banyak misteri, oke. Lagi, sambil tertawa terbahak-bahak, Lu Yun memerintahkan untuk menembakkan ledakan lagi. Kaisar hitam melepaskan tembakan kedua ke arah sasarannya. Saingan cinta, seperti apa tampangnya, Donglin Taihuang adalah saingannya. Jadi tidak perlu menahan diri di sini, dia tidak akan berhenti sampai yang lain mati. Karena Donglin Taihuang itulah King Yu terpaksa menyembunyikan dirinya dari dunia melihat pria itu membuat darah Lu Yun mendidih karena marah. Tidak mungkin dia bisa menahan amarahnya sama sekali. Jika bukan karena sedikit alasan yang dia tinggalkan, dia akan segera meminta penggunaan terakhir dari boneka mayat Kaisar Celestial dan memukul pria najis itu sampai mati. Tetap saja, dia tidak punya rencana untuk membiarkan Donglin Taihuang pergi. Kaisar hitam menembakkan rentetan ledakan energi tanpa henti ke jenius Donglin. Apakah kamu gila, nak? Berhenti. King Yunhe meraung panik saat dia menari di sekitar ruang, berusaha untuk menghindari kerusakan tambahan. Dia tidak tahu apa meriam aneh itu, tapi dia bisa merasakan ancaman mematikannya terhadap Dao abadi. Itu berpotensi lebih ganas daripada senjata perang. Jika meriam dikerahkan dengan kekuatan maksimum, Donglin Taihuang memiliki peluang bagus untuk kehilangan nyawanya. Siapa Donglin Taihuang? Jenius paling cemerlang dari klan Donglin tidak, seluruh dunia. Seluruh klannya mengangkatnya sebagai harta tersayangnya. Abadi lahir alami pertama di zaman kontemporer, dia bahkan di atas Yue Longsha dan Zuyan. Dia telah mencapai alam abadi Dao misterius pada usia kurang dari 100 tahun. Jika dia mati di sini, klan Donglin akan mengamuk tak tanggung-tanggung. Mempertimbangkan arogansi tirani mereka benar-benar akan membunuh semua orang yang memasuki makam naga. Bahkan pengadilan kekaisaran utama tidak cukup mencegah. Ledakan. Sinar demi sinar cahaya putih meledak dari laras kaisar hitam, melacak gerakan Donglin Taihuang dan mencoba mencetak pukulan fatal. Namun, keturunan Donglin tampaknya memiliki kekuatan aneh yang melindunginya. Meskipun senjata itu menyebabkan luka parah dan menyemburkan seteguk darah darinya, itu tidak membahayakan nyawanya sedikitpun. Sementara itu, mundurnya meriam juga menyebabkan Si Tuzong terhuyung mundur. Darah segar mengalir dari mulutnya menjadi bukti luka-lukanya juga. Jika dia tidak memurnikan orb pelagis tingkat bawaan, recoil meriam yang luar biasa pasti sudah menghancurkan nadi, meridian, dan semangatnya dan bahkan mengeluarkan buah daunnya. Saya mengerti mengapa Tuan Muda King Han menyuruh saya untuk memperbaiki bola itu sekarang. Bukan untuk membunuh musuh kita, tapi untuk menyelamatkan hidupku. Si Tuzong terkekeh sedih. Setelah menyempurnakan orb pelagis, dia memulai layanan tanpa gangguan sebagai kelenturan terpercaya Lu Yun. Kemanapun Lu Yun menunjuk, dia membidik. 30% tidak akan berhasil, iya. Ayo pergi dengan 100 kalau begitu. Lu Yun tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Si Tuzong. Dengan penuh perhatian terfokus pada bentuk kekar Donglin Taihuang, dia berkobar dengan tekad membunuh. Jangan terlalu bersemangat. King Yunhe dan pemuda dengan aura pedang buru-buru mendatanginya. Mereka sudah cukup melihat meskipun Si Tuzong menggendong kaisar hitam, Lu Yun adalah pria sejati di balik pelatuknya. Bentuk ruang di sini tidak mungkin bertahan dari kekuatan pukulan ini. Beberapa tembakan lagi dan Anda akan menghancurkan tempat ini. Kita semua akan mati. Kakak King Han berbicara dengan nada tegas dan tegas. Dia sangat khawatir Lu Yun akan melakukan sesuatu yang tanpa disadarinya adalah bunuh diri. Kita semua akan mati. Lu Yun berkedip, lalu menyeringai lebar.
Sempurna. Kematian adalah apa yang saya pesan. Gemuruh. Lekukan ruang yang ganas menandai pintu masuk kapal hitam pekat yang perlahan meluncur keluar dari ether. Kemuliaan ilahi. Terbungkus asap hitam di mana-mana, perahu itu tampak seperti kapal hantu dari neraka. Setelah menjara istana naga laut utara, Lu Yun dan utusannya menggunakan banyak bahan yang dia peroleh untuk meningkatkan kapal sekali lagi. Setelah putaran terakhir dari perbaikan, kemuliaan ilahi hampir sama bagusnya dengan kapal benteng yang mungkin bisa didapat. Mendapatkan, Lu Yun memberi isyarat. King Han dan Situ Yun langsung tersedot oleh kapal, di mana Situ Zong mencatat takik senjata dan menjatuhkan kaisar hitam ke dalamnya dengan napas lega. King Yunhe dan pemuda lainnya saling bertukar pandang sebelum melompat ke atas kapal. Mati, kalian semua. Pakaian Donglin Tai Huang compang camping. Wajahnya, yang awalnya tidak terlalu cerah, sehitam jelaga. Tanpa senjata penekan kaisar hitam, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Cahaya bintang menerangi tubuhnya sekali lagi. Laut kosmik, bagiku. Guyuran. Suara ombak yang tidak sesuai dengan pantai diikuti oleh gelombang bintang yang tak terhindarkan. Berputar menjadi gerakan, mereka mulai meluncur menuju kemuliaan ilahi dengan kekuatan yang luar biasa. Laut kosmik. Dia pasti sudah memperbaikinya dan hanya di sini menunggu Cosmic Sky Carver kembali. Pemuda ketiga yang tidak dikenal itu berteriak. Di laut kosmik, benda-benda langit sebanyak tetesan air di laut. Energi kolektif mereka menimbulkan ketakutan bahkan pada ahli pedang dari Sekte Pedang Utara Kegelapan ini. Gulungan anyaman cahaya bintang sudah berada dalam genggaman Donglin Tai Huang. Kekuatan lautan bintang, iya. Lu Yun bergumam, mengamati lintasan bintang-bintang saat mereka meluncur menuju kapal. Matanya menjadi putih bersih. 10 miliar kristal abadi diubah menjadi energi dan dijejalkan ke dalam kaisar hitam dalam sekejap mata. Kapal hitam pekat itu menjadi putih seperti susu. Ledakan. Untuk sesaat, bidang bintang sepenuhnya digantikan oleh warna putih yang menyilaukan. Setelah siapa yang tahu berapa lama, segelintir orang di dalam ruangan perlahan memulihkan penglihatan mereka. Starfield atau lebih tepatnya, ruangan di makam yang menampung Cosmic Sky Carver dan Cosmic Sea hancur total. Struktur ruang di sekitar mereka telah tercabik-cabik, dan ledakan itu akan melakukan hal yang sama pada makhluk abadi manapun yang masuk tanpa izin. Makam naga terletak di Laut Utara, yang bukan merupakan segi yang lengkap. Pesawat keberadaan di sini tidak sestabil 9 jurusan, 10 daratan, dan 4 lautan abadi. Satu sinar dari Kaisar Hitam pada output maksimum sudah cukup untuk menghancurkan integritas ruang. Sekarang, Laut Kosmik telah kembali menjadi gulungan keperakan dan melayang dengan tenang di tengah kehampaan yang rusak. Itu adalah pukulan dao asal, gumam King Yunhe, terpesona oleh kinerja Kaisar Hitam. Meriam bersinar dengan cahaya kemerahan, masih mendingin dari pengerahan tenaga sebelumnya. Dia baru saja secara pribadi menyaksikan kekuatan 10 miliar kristal abadi. Terbukti, mereka layak mendapat serangan dao asal tunggal. Sayang sekali dia kabur. King Han melambaikan tangan, memanggil gulungan yang merupakan laut kosmik kepadanya dengan kekuatan pencakar langit kosmik. Dia lolos dari itu. Sial, dia pasti anak orang kaya. Lu Yun agak kecewa. Membunuh Donglin Tai Huang akan menyelesaikan setengah dari masalahnya, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Pria itu mungkin memiliki semua jenis harta yang dirancang untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan keabadian dao misteriusnya tidak berarti dia aman di mana-mana. Dunia saat ini jauh lebih berbahaya daripada dunia kuno, dengan Kaisar Surgawi cenderung mati setiap saat. Orang-orang seperti Donglin Tai Huang dan Pangeran Tuli pasti membawa bantuan kolektif dari klan mereka, setidaknya dalam bentuk harta. Setelah serangan dengan kekuatan penuh itu, Kaisar Hitam akan keluar dari komisi untuk sementara waktu intinya terlalu panas. Setidaknya seminggu, Lu Yun menghela nafas sambil memeriksa meriamnya. 1. Liber adalah kereta roda 2 yang dirancang untuk mendukung artileri. Changhai Chengfeng, apakah kamu masih akan berjuang untuk laut kosmik dan pencakar langit kosmik? King Yunhe menoleh ke pria muda yang tajam itu sambil tersenyum. Changhai Chengfeng berhenti. Ya, kenapa aku tidak? Lu Yun baru saja mengatakan itu akan menjadi 7 hari lagi sebelum dia bisa menggunakan senjata itu lagi. Matanya menyala dengan keinginan untuk bertarung ketika dia melihat King Yunhe, satu-satunya di sini yang bisa menghentikannya. Dan kamu percaya padanya? King Han bergumam sebelum King Yunhe bisa menjawab. Gemuruh. Dari atas kemuliaan ilahi terdengar suara roda gigi berputar. 18 meriam hitam naik dari sisi kapal, terkunci di Changhai Chengfeng. Dia membeku dan menggerutu malu-malu, baiklah, aku menyerah. Meriam bergeser kembali ke keadaan semula. Tuan muda adalah tuan muda, baiklah, menciptakan 18 senjata dengan kekuatan seperti itu.
Kekaguman memuja bersinar di mata Si Tuzong dan Si Tuyun. Lu Yun. King Yunhe berbicara dengan cemberut. Kultivasi Anda saat ini kurang. Ini akan menghambat kemajuan Anda jika Anda terlalu mengandalkan item lain. 2 tahun yang lalu, Anda adalah penguasa tertinggi dunia abadi, tetapi sekarang, banyak yang telah naik ke alam hampa sebelum Anda. Dan apa yang akan dilakukan? Lu Yun menoleh padanya dengan ekspresi terkejut. King Yunhe menahan dirinya dengan sikap yang tidak biasa dan ada aura keanggunan ilmiah baginya. Kata-katanya dimaksudkan sebagai nasihat bijak untuk Lu Yun. Namun, penerima sangat tidak setuju. Apakah kamu pikir mereka lebih baik dariku hanya karena mereka telah naik ke alam hampa? Lu Yun menggelengkan kepalanya. Alam kekosongan hanya itu sebuah alam. Seni dan teknik tempur mereka belum mengejar kultivasi mereka. King Yunhe dan Changhai Chengfeng berhenti dengan bingung. Mereka sudah menyaksikan apa yang kuat tentang alam kekosongan. Itu memungkinkan seorang kultivator untuk menjadi satu dengan dunia dan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Bahkan Dao Abadi mengalami kesulitan mencapai itu. Setelah pembudidaya alam kosong naik ke keabadian, mereka pasti akan menyusul keabadian yang telah naik selama 100.000 tahun terakhir sejak Perang Besar. Namun, Lu Yun telah kembali dengan respon yang tidak terduga. Dao Abadi telah layu sejak zaman kuno, dan seni tempur dan teknik Dao telah menurun ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seni tempur yang benar-benar kuat telah menghilang, warisan mereka hilang dari sejarah. Yang kami gali dari makam kuno hanyalah puncak gunung es. Dibandingkan dengan zaman kuno, seni tempur yang kami gunakan sekarang adalah seni dari era sekarat. Seorang Dao Abadi misterius dari zaman kuno akan mampu meredakan ledakan Kaisar Hitam dalam lebih dari 100 cara dan membunuhku dengan serangan balik dalam prosesnya, tetapi Donglin Taihuang harus menggunakan harta pertahanan untuk melarikan diri dengan nyawanya. Keabadian masa kini dan zaman kuno memiliki alam kultivasi yang sama dan metode serupa, tetapi ada kesenjangan besar antara seni tempur kedua era dan pemahaman tentang Dao. King Yunhe dan Changhai Chengfeng menatap Lu Yun dengan bodoh, kehilangan kata-kata. Karena para dewa dan kultivator telah kehilangan begitu banyak dalam hal seni tempur dan pemahaman tentang Dao, tetapi kita masih harus bertahan melawan musuh, bukankah seharusnya jalur tambahan memerintah sebagai raja? Lu Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Saya memiliki senjata, harta, jimat, dan pil yang kuat. Apa yang begitu berbeda antara mereka dan seni tempur saya? Semuanya berasal dari tanganku. Jalur tambahan sebagai raja. Deklarasi itu mengejutkan King Yunhe, Changhai Chengfeng, dan 2 anggota Sekte Setan Bintang. Jika semua orang bergantung pada jalur tambahan, siapa yang akan mengembangkan seni tempur dan menyelidiki pemahaman mereka tentang hukum surgawi? Bagaimana kedua aspek kultivasi itu akan pulih ke puncaknya? Tidak akan lama sebelum semua seni dan metode tempur menghilang dari Dao Abadi. Kerutan di wajah Changhai Chengfeng memperjelas ketidaksetujuannya. Lu Yun mendengus. Jika kamu bahkan tidak bisa bertahan hidup di dunia keabadian, bagaimana kamu akan mengembalikan seni dan teknik tempur ke kejayaan mereka sebelumnya? Changhai Chengfeng tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan kebanyakan orang jenius di dunia? Lu Yun berkata dengan serius. Menggali gundukan kuburan dan merampok makam, lalu berakhir mati. Adalah kepercayaan umum bahwa hanya dengan merampok makam seseorang dapat membuat kemajuan. Namun, Anda abadi tidak tahu apa-apa tentang perampokan makam. Anda semua berbaris menuju kematian Anda dengan menerobos masuk ke kuburan dan menyerbu seperti banteng di toko porselen. Saya selalu berpikir saat ini secara alami akan mengalahkan masa lalu. Apa yang hilang dalam sejarah adalah apa yang telah dihilangkan oleh waktu. Tentunya, suatu hari, dunia abadi akan pulih ke kondisi puncaknya dari zaman kuno. Sekarang aku mengerti betapa salahnya aku, renung Lu Yun samar. Peradaban kita memburuk. Makam kuno telah menghambat perkembangan dunia abadi. Lebih dari 80% dari tanaman abadi saat ini mati karena menggali makam kuno dan memberdayakan diri mereka sendiri dengan warisan kuno, kemudian membilas dan mengulanginya di tempat lain. Cepat atau lambat, mereka akan menemui ajal sebelum waktunya dalam petualangan mereka, dan nasib yang sama akan menimpa semua makhluk abadi sampai semua orang mati. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Turnamen senja yang diselenggarakan oleh 9 kaisar surgawi adalah upaya untuk mengubah pemikiran konvensional, dan perubahan itu akan dimulai dengan para pembudidaya. Dalam gulir Dewa Penggembalaan, Permaisuri Mirrelstar dan Raja Naga Azure jatuh ke dalam keheningan yang termenung. Itu juga yang terjadi di zaman kuno. Peradaban mereka mungkin tampak seperti zaman keemasan dibandingkan dengan masyarakat kontemporer, tetapi bagi yang abadi pada waktu itu, pemahaman mereka tentang Dao jauh lebih lemah daripada di era sebelumnya. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang melemahkan Dao abadi lebih jauh dengan cara yang semakin misterius, sampai suatu hari, itu tidak ada lagi.
Jika makhluk abadi modern tidak mau berubah pikiran, kita akan membutuhkan solusi yang berbeda jalan tambahan sebagai raja. Beri orang sumber daya yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Memungkinkan mereka untuk dengan aman menggali harta karun dari makam kuno, dan memungkinkan mereka untuk menyerang semua makam di dunia. Anda, Shanghai Chengfeng ternganga pada Lu Yun, dia tidak dapat menemukan argumen tandingan lebih lanjut untuk menyangkal kedaulatan pemuda. Tentu, aku bergantung pada kekuatan selain kekuatanku sendiri, tapi aku masih berhasil mengirim jenius tertinggi House Donglin melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Mulai sekarang, namaku akan menimbulkan rasa takut di hatinya. Siapa bilang itu bukan bagian dari kekuatanku? Lu Yun menoleh ke King Yunhe, yang juga tidak membalasnya selain senyum masam. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang seni dan teknik bertarung. Akan ada Sovereign Maid lagi dalam setahun dari sekarang, yang akan memberi kita percikan. Dan percikan apilah yang memicu kebakaran. Lu Yun bukan orang yang ambisius, tetapi dia membutuhkan kemampuan penuh dari sekte perampok makam lamanya jika dia ingin menyerang semua makam di dunia. Itu juga berarti bahwa sektenya akan mendapatkan supremasi. Jalur tambahan sebagai raja. Dia adalah salah satu master terhebat dari jalur tambahan di dunia abadi. Tuan muda kita memiliki hati seorang Grandmaster. Kalian orang-orang duniawi tidak akan mengerti visi dan kerangka pikirannya, kata Situ Zong dengan bangga ketika dua dewa misterius, King Yunhe dan Shanghai Chengfeng, akhirnya terdiam. Tuan muda, kedua abadi Dao misterius menoleh ke Situ Zong karena terkejut. Mereka tahu Situ Zong adalah Dao abadi dari Sekte Setan Bintang, sekte iblis paling kuat di dunia keabadian. Jadi mengapa dia menyebut Lu Yun sebagai tuan mudanya? Situ Zong mendengus dan tidak mengatakan apa-apa, sementara Situ Yun membusungkan dadanya seperti ayam jantan yang baru saja memenangkan pertarungan. Dia mengelus jimat kepala sekolahnya, sepenuhnya percaya diri dengan kata-kata Lu Yun. Kemuliaan ilahi berlayar melalui lapisan fragmen spasial, mengangkut mereka keluar dari ruang compang camping dan kembali ke makam naga. Lu Yun menyimpan kapal dengan lambaian tangannya, dan mereka memasuki sebuah terowongan di dalam makam. Dia menoleh ke King Yunhe dan Shanghai Chengfeng dengan terkejut. Kenapa kalian berdua masih mengikutiku? Aku di sini untuk melindungi adikku, jawab King Yunhe dengan nada yang jelas, melirik King Han. Shanghai Chengfeng mengangkat bahu dan tetap dekat dengan Lu Yun, menjelaskan bahwa dia juga tidak akan kemana-mana. Apa yang akan kamu lakukan jika kita bertemu dengan seseorang dari klan King? Lu Yun tidak melirik Shanghai Chengfeng. Dia sudah bertanya pada Shanghai Chengkong, dan ternyata Dao abadi misterius ini adalah adiknya. Ada perbedaan usia yang lumayan di antara mereka, tetapi mereka adalah putra dari ibu yang sama. Shanghai Chengfeng telah memetik 5 buah Dao misterius, yang membuatnya menjadi elit di antara para dewa misterius. King Yunhe sedikit mengernyit dan mengangguk. Kamu benar, aku hanya akan mengekspos King Han dan memberikan kesempatan kepada orang menyebalkan itu untuk menyakitinya jika aku tinggal. Kalau begitu, kami akan pergi. Dia ada di sini untuk menemukan Cosmic Sky Carver dan Cosmic Sea untuk King Han. Karena saudaranya telah memperoleh keduanya, tidak ada alasan baginya untuk tinggal. Leluhur klan pasti telah melakukan sesuatu padanya sebelum membiarkannya memasuki makam, jadi jika dia tinggal bersama King Han, dia mungkin menjadi ancaman bagi saudaranya. Ayo pergi. King Yunhe meraih Shanghai Chengfeng dan bergeser ke arah lain. Aku tidak pergi. Shanghai Chengfeng berjuang dan menempel ke dinding. Aku tinggal bersama Lu Yun untuk melihat bagaimana dia akan membuat jalur tambahan menjadi raja. Aku tidak pergi. Lepaskan aku akan tetap di sini. Pada akhirnya, King Yunhe melepaskan kekuatan besar dan menyapu Shanghai Chengfeng pergi bersamanya. Tampaknya ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam dirinya, membuatnya jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Bawa ini. Ayo pergi. Lu Yun menurunkan salah satu dari 18 meriam tambahan dan menyerahkannya kepada Situ Zong. Yang ini jauh lebih ringan dari yang sebelumnya. Setelah jeda singkat, Situ Zong memanggul meriam tanpa keluhan. Sementara itu, Situ Yun pasrah dengan nasib dibawa-bawa seperti anak ayam oleh tuannya. Ambil ini, Lu Yun. Lukisan itu pasti akan membantumu meningkatkan dao pedangmu. Jalur tambahan sebagai raja. Sungguh omong kosong. King Han dengan senang hati mendorong gulungan yang memancarkan cahaya bintang ke tangan Lu Yun. The Cosmic Sky Carver telah menekan kekuatan laut kosmik dan mengubahnya menjadi lukisan gulir perak. Lu Yun tersenyum kecut. King Han mengenalnya terlalu baik, tidak mungkin menyembunyikan apapun darinya. Meskipun dia telah memberikan pidato yang mulia, dia tidak berniat sama sekali untuk menyerah dalam meningkatkan seni tempur atau pemahaman daunnya. Dia mengejanya sendiri, para elit di zaman kuno bisa menggunakan seni tempur untuk mengalahkan produk apapun dari jalur tambahan. Situ Zong dan Situ Yun ternganga. Jika jalur tambahan ingin menjadi raja,
Hanya Lu Yun yang bisa melakukannya, King Han mengumumkan dengan nada senang. Apakah kamu pikir ada orang lain yang bisa meruntuhkan tata letak di makam? Kesadaran menyingsing, si Tu Yun menyentuh jimat yang diberikan Lu Yun kepadanya, bibirnya juga membentuk senyuman. Tidak ada orang lain yang bisa memerintah tertinggi dengan jalur tambahan selain Tuan Muda kita. Yuner benar, kata si Tu Zong, mengingat jimat pemurnian harta karun yang diberikan Lu Yun kepadanya. Tuan Muda dapat membuat jimat yang telah lama hilang dari sejarah. Tidak ada master jimat lain di dunia yang bisa menyaingi dia. Lu Yun mengabaikan percakapan itu dan kembali ke neraka. Hanya di sana dia bisa memperbaiki laut kosmik tanpa membuang waktu. Bersenandung. Namun, begitu dia memasuki neraka, gulungan itu tiba-tiba terbentang dan berubah menjadi lautan bintang, memenuhi seluruh langit dunia bawah. Ada bintang di neraka. Infernum yang tak terhitung jumlahnya dan keberadaan hantu lainnya menatap Cakrawala di atas dengan kaget. Yue Shen dan Rui juga tercengang, yang terakhir bergumam pada bintang-bintang yang tersebar di langit. Itulah laut kosmik. Lu Yun entah bagaimana mendapatkannya di sini. Para pembawa peti mati Enwim dan 9 Phoenix peti mati tetap di tempat mereka selalu berada, lurus di tengah neraka, menghadapi petak kegelapan tak berujung di kedalaman dunia bawah. Aku tidak berharap Sea of Stars dimasukkan ke dalam neraka tanpa perlu penyempurnaan apapun. Lu Yun juga terkejut. Dia mencoba memanfaatkan kekuatannya dan menemukan bahwa laut kosmik telah menjadi bagian dari dunia bawah itu sendiri. Dia bisa memanfaatkan kekuatan penuhnya di sini. Namun, dia tidak bisa menyalurkan kekuatan neraka di dunia luar. Dengan kata lain, laut kosmik tidak akan membantu apapun di dunia luar. Yah, tidak apa-apa. Lagi pula aku hanya akan menggunakannya untuk meningkatkan aura pedangku. Dia bergegas ke lautan bintang. Diperkuat oleh kekuatan neraka, kesadarannya meluas dan menyebar ke seluruh lautan, merasakan maksud dari langit berbintang dan menggoda orbit setiap bintang. Kemudian dengan satu pemikiran, pedang Sugato, yang telah menjadi satu dengan Lu Yun, muncul dan mengambil posisi di atas kepalanya, menarik maksud dari laut kosmik dan mengasimilasinya. Setelah waktu yang sangat lama, inspirasi tiba-tiba menyerangnya. Pedang Sugato hancur menjadi untaian cahaya bintang dan mengelilinginya. Guyuran, aura pedang Lu Yun muncul lagi, tapi kali ini, lautan yang terbuat dari energi pedang telah berubah menjadi cahaya bintang yang tak berujung. Laut kosmik mulai sekarang, aura pedangku bernama Lautan Pedang Kosmik. Pelaut naga luas, Lu Yun meledak. Lautan pedang di sampingnya berkobar dengan cahaya menyilaukan dan naik menjadi gelombang tinggi. Naga pedang yang terdiri dari cahaya bintang yang berkilauan muncul dari ombak dan menerjang kegelapan di kedalaman neraka. Bam! Tampaknya telah menabrak sesuatu, ditandai dengan getaran dramatis yang melewati neraka. Raungan iblis terdengar dari jurang, tampaknya menyatakan niat mereka untuk bergegas keluar dan memulai masalah. Peng Kun, Lu Yun membuat tebasan kedua, mengabaikan lolongan marah. Seekor ikan kun besar berubah menjadi burung peng dan menebas jurang. Keributan yang marah semakin ganas, dan bahkan bumi dunia bawah pun mulai retak. Stroke Starstream. Ini adalah teknik pedang paling kuat yang dia ciptakan sejauh ini. Samudra pedang kosmik berkumpul untuk membentuk sungai bintang dan bergegas ke kegelapan, menimbulkan tangisan yang mengerikan. Dia sepertinya telah melukai monster misterius yang bersembunyi di sana. Sepasang mata tiba-tiba terbuka, menatap Lu Yun dengan amarah yang berapi-api. Tebasan keempat, Lu Yun menutup matanya. Cahaya bintang tak berujung yang diciptakan oleh pedang Sugato berkumpul di sekelilingnya dan berubah menjadi 108.000 pedang terbang. Tak berujung kosmik lautan. Bam! Pedang mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan konstelasi di dalam laut kosmik, berubah menjadi lautan cahaya bintang tajam yang melampaui ruang dan menyelimuti mata pucat. Ketakutan melintas melalui tatapan mereka, dan mereka dengan cepat menutup. Gedebuk. Seorang humanoid yang mengenakan jubah perang, di atasnya tertulis karakter yang berarti pion, jatuh ke tanah di depan Lu Yun dan berubah menjadi tentara hantu. Siapapun yang dibunuh oleh Lu Yun akan menjadi infernumnya. Rantai dan belenggu hitam tetap ada di infernum. Dia adalah salah satu tahanan yang ditahan di jurang neraka. Astaga! Api ungu meledak dan menyulut prajurit itu, membuatnya menjadi abu bahkan sebelum dia bisa berteriak. Apa yang? Lu Yun melambaikan tangan, memasang kembali pedang terbang itu ke dalam pedang Sugato dan menangkapnya. Alisnya menyatu, dan rasa frustrasi melintas di matanya. Infernum itu memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi, tetapi api ungu telah membunuhnya. Apakah pion-pion ini bukan musuh, tetapi mantan pelayan neraka? Apakah mereka mengkhianati neraka di bawah pengaruh suatu kekuatan? Sebuah spekulasi acak tiba-tiba menyerangnya. Riak kecil energi yang berasal dari Tome of Life and Death membuktikan teorinya benar. Mereka dulunya adalah pelayan hantu dan menanggung aturan neraka lama. Itu sebabnya api yang menghancurkan neraka tidak mengizinkan mereka kembali.
Jika saya ingin memulihkan dunia bawah, saya harus menjinakkan api ungu. Sepertinya aku jauh dari memulihkan neraka dan menjadi penguasa sejati hidup dan mati. Aku membutuhkan 108.000 pedang terbang untuk meniru rasi bintang dan memanfaatkan kekuatan sebenarnya dari teknik pedang keempatku Endless Cosmic Ocean. Namun, saya tidak dapat mengubah pedang Sugato menjadi pedang terbang sebanyak itu di dunia luar, karena kultivasi saya yang kurang. Jadi, aku butuh lebih banyak pedang terbang. Untung aku dimuat, Huang Qing, bantu aku memperbaiki 108.000 pedang terbang tingkat roh. Ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Lu Yun saat ini. Jika dia ingin memanipulasi pedang tingkat keabadian, dia harus terlebih dahulu naik ke keabadian. 1. Changhai Chengkong adalah pedang abadi Sekte Pedang Utara Gelap yang menulis namanya di makam kehidupan dan kematian, dan telah menyampaikan info tentang makam naga langit kepada Lu Yun. Cahaya bintang di jantung makam naga langit memudar, menimbulkan desahan dari banyak makhluk abadi. Kekecewaan muncul di wajah mereka saat kembali normal. Ini adalah tanda penutup bahwa harta itu telah diklaim. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang lain di sini. Lu Yun dan King Han keduanya berkata pada saat yang sama, dengan King Han melanjutkan, Kaisar Laut Utara dan rumah Donglin tidak menghalangi jalan menuju Laut Kosmik sendirian. Donglin Taihuang telah hadir di ruangan dengan Laut Kosmik, tetapi tidak ada perwakilan dari Pengadilan Laut Utara di sana. Kekuatan utama dari kedua faksi sedang pergi berperang untuk sesuatu yang lain target mereka yang sebenarnya. Mereka mendirikan pos pemeriksaan di pintu masuk ke jantung makam untuk mencegah terlalu banyak makhluk abadi masuk dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Itu hanya kebetulan bahwa Laut Kosmik telah muncul dan memancarkan cahaya bintang perak ke seluruh area, menyesatkan para abadi yang masuk kemudian. Harta itu lebih berharga daripada Laut Kosmik. Lu Yun mengulurkan jari-jarinya untuk memungkinkan koin bersayap naik ke udara dari telapak tangannya. Koin harta karun. Harta karun tanpa pangkat yang bisa digunakan untuk mencari dan mencuri harta karun. Astaga, itu menghilang dalam seberkas emas. Koin Treasureful dongeng. Si Tu Yun, menari dalam posisi digendong oleh tuannya, berteriak kegirangan. Setelah itu, si Tu Zong menendang muridnya dari belakang dan membentak dengan kasar, setelah itu. Kami berada di jantung makam di mana bahaya berlimpah. Langkah ceroboh dapat membunuh kita, dan Anda ingin mengejar koin. Si Tu Yun membungkuk pada dirinya sendiri dan menelan kata-katanya selanjutnya. Dia benar, kata Lu Yun. Kami terlalu dekat dengan jantung sarang naga. Sebagian besar naga yang mati pada hari itu telah berubah menjadi hantu abadi. Kita harus berhati-hati. Dia mengeluarkan beberapa jimat kepala sekolah 9 surga dan menempelkan 17 ke King Han sebelum menyerahkan sisanya ke Si Tu Zong. Si Tu Zong buru-buru menempelkan beberapa pada dirinya dan Si Tu Yun. Aneh. Si Tu Yun mengerutkan kening dan menjabat tangan kirinya. Tanganku terasa agak dingin, dan wewangian apa itu? Itu sangat kuat. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, kata-katanya membuat Lu Yun dan King Han membeku. Pegang hantu air, King Han berseru. Tidak mungkin. Lu Yun juga terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan mata spektral dan melihat ke kiri Si Tu Yun, gemetar ketika dia melihat cimera kepala naga dan tubuh manusia berdiri di sebelah kiri Si Tu Zong, memegang tangan kiri Si Tu Yun. Itu memiliki 2 kepala naga. Itu adalah zombie berkepala 2, jenis zombie terburuk di makam. Namun, kehadiran kepala naga menunjukkan bahwa monster itu bukanlah hantu abadi, yang takut akan api neraka dan tidak akan pernah mendekati Si Tu Zong atau Si Tu Yun, tidak dengan jimat yang melekat pada mereka. Mayat dendam, gumam Lu Yun. King Han merasakan ketegangan menyebar di kulit kepalanya. Dia pernah melihat mayat dendam sebelumnya. Dia dan Lu Yun hampir mati di tangan mayat dendam di makam kepunahan Skanda. Mereka adalah cabang dari zombie, agak dari campuran zombie dan hantu. Mereka bukan hantu abadi, tetapi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Apa-apa yang kamu lihat, Tuan Muda? Si Tu Zong dengan cepat bereaksi dengan menjatuhkan muridnya dengan tamparan di bagian belakang kepalanya. Jangan khawatir, itu bukan hantu abadi. Tidak ada hantu abadi yang berani mendekati jimat utama 9 surga saya. Lu Yun menatap zombie berkepala 2 dengan mata menyipit, mengeluarkan kuku keledai hitam. Ia berputar ke arah Lu Yun dengan racun di matanya yang berwarna merah keemasan, perlahan-lahan melepaskan genggamannya di tangan Si Tu Yun dan menghilang dari pandangan Lu Yun. Semua hal di dunia memiliki kutukan alami mereka. Hellfire bisa melawan hantu abadi, tapi bukan zombie, tapi kuku keledai hitam bisa mengusir yang terakhir. Kuku itu tidak bisa melukai zombie secara nyata, tetapi itu mengilhami kebencian dan ketidaksukaan bawaan. Selain itu, mayat dendam itu hidup. Itu adalah mayat dendam yang mengerikan. Lu Yun menghela napas dalam-dalam begitu mayat dendam itu pergi, tapi pupil matanya mengerut saat air merembes dari tangan Si Tu Yun. Tangan lain perlahan memegangnya.
Mayat dendam menghancurkan jimat di situ Yun. Ini adalah pegangan hantu air yang sebenarnya. Lu Yun menarik napas dan menunjuk dengan ringan ke udara, mengirim 108 jimat utama 9 surga ke situ Yun. Jangan bergerak, King Han berteriak. Ada naga di punggungmu. Astaga, tiba-tiba bermandikan perak, gadis yang menyamar itu mewujudkan Cosmic Sky Carver. Bayangan kayu murni Fusang, bulan Osmanthus, dan bambu yang dipahat muncul di belakangnya. Jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Lu Yun buru-buru menghentikan King Han dari bergerak dan mewujudkan Violet Grave. Itu bukan hantu abadi, bisik Lu Yun. Mereka tidak berani mendekati saya. Memiringkan kepalanya, dia memiringkan kepalanya untuk melihat dari balik bahunya. Seekor naga emas berkilauan berbaring telentang dengan kepala bersandar di bahunya. Ketika zombie berkepala dua itu pergi dan Water Ghost Grasp muncul, dia menjadi rileks sebelum dengan cepat menjadi tegang menciptakan celah ketika dia tidak terlalu fokus pada dirinya sendiri. Naga itu memanfaatkan momen pengalih perhatian itu untuk menduduki punggungnya. Hantu abadi adalah roh yang muncul untuk memelihara jiwa naga muda ini. Itu bukan naga biasa, Lu Yun berbicara dengan lembut agar tidak membuat bayi naga itu waspada. Lalu itu, King Han menatap naga emas samar dan tidak membiarkan dirinya bersantai. Situ Zong mengarahkan meriam yang dibawanya ke arah naga itu juga, tapi kemudian memindahkannya karena naga itu berada di punggung Lu Yun. Jika Anda semua bisa melihatnya, itu berarti itu hidup. Lu Yun dengan ringan membelai naga yang mengantuk itu. Pegangan hantu air telah menghilang. Tata letak dan zombie berkepala dua telah muncul untuk meletakkan naga di punggungnya. Jiwa dan rohnya tetap ada, tetapi mereka hancur. Monster tahu bahwa aku satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkannya. Itu sebabnya mereka berusaha keras untuk meletakkannya di punggungku. Jadi King Han, gumamnya. Bunuh itu. Bunuh itu. King Han hampir tidak ragu-ragu sebelum dia mengangkat Cosmic Sky Carver dan menebas bayi naga yang setengah tertidur. Kesadaran hampir fisik turun ke atas mereka dengan kekuatan besar, menghentikan serangan dan melumpuhkan mereka seperti serangga yang terperangkap dalam damar. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Sepasang mata yang berkilau seperti bintang terbuka dalam kehampaan dan melontarkan tatapan dingin pada Lu Yun dan King Han. Oh, naga yang berbaring di bahu Lu Yun bersenandung dengan nada kekanak-kanakan dan membuka matanya dengan lesu, melemparkan pandangan lelah ke mata perak itu sebelum berbaring kembali di bahu manusia. Jadi itu kamu. Cahaya ungu muncul dari King Han dan membentuk sosok cantik yang berdiri melindungi di depan kedua anak muda itu. Permaisuri Miral Star perlahan naik ke udara untuk mendekati mata perak yang samar itu. Miral Star, kesadaran yang kuat di udara berdesir dengan nama itu. Bukankah jiwamu tersebar? Bagaimana Anda mengumpulkan kembali jiwa Anda? Gelombang kesadaran berangsur-angsur terbentuk dan diklarifikasi menjadi serangkaian pemikiran yang lengkap. Sepasang mata menatap Empress Miral Star dengan kaget. Permaisuri naga, mengidentifikasi Miral Star. Dia sudah mati, kesadaran itu berdesir lagi. Aku hanyalah seutas obsesinya yang tersisa, di sini untuk melindungi naga terakhir. Kamu tidak bisa melindunginya seperti ini, kata Lu Yun. Tubuhnya meledak menjadi api hitam saat dia naik ke udara di depan matanya. Mustahil. Mata itu terbelalak tak percaya. Mereka bukan mata biasa, tetapi harta yang kuat. Bahkan asal dao abadi akan ditekan di hadapan kekuatan mereka, apalagi seorang kultivator belaka. Namun, pembudidaya ini berhasil terbang di bawah tekanan mata. Ini adalah sarang naga, tanah leluhur para naga. Seseorang mengubahnya menjadi makam, yang memberikan kutukan yang bahkan lebih kejam pada rasmu daripada makam kepunahan Skanda. Sungguh keajaiban bahwa naga-naga itu belum sepenuhnya mati. Kejahatan jahat dari makam kepunahan Skanda sudah menjadi rahasia umum, tetapi hanya sedikit yang bisa melihat betapa berbahayanya makam naga langit ini. Pembawa peti mati Enowim. Itu pasti alasan mengapa naga bertahan sampai hari ini. Lu Yun tidak yakin apa sebenarnya pembawa peti mati Enowim itu, dan dia tidak bisa menjelaskan mengapa pikiran itu datang kepadanya. Baik Permaisuri Miral Star dan Permaisuri Naga terdiam. Jika tebakanku benar, seharusnya juga ada kutukan di jantung makam naga langit. Sisa-sisa keluarga kekaisaran drakonik hampir mati, dan hanya dengan menghilangkan kutukan itu, tunas-tunas muda ras Anda akan tumbuh. Aku akan pergi bersamamu dan menekan kutukan itu, Permaisuri Miral Star tiba-tiba berbicara. Kaisar Naga adalah teman baikku. Dia datang untuk menyelamatkan kami ketika suku saya dilanda kemalangan. Saya harus membayarnya kembali, atau saya tidak akan pernah sepenuhnya hidup kembali. Dia masih merupakan bagian dari jiwa. Meskipun dia telah menemukan perlindungan di gulungan Dewa Penggembalaan, dia belum dibangkitkan. Baik, mata perak itu menatapnya dengan rasa terima kasih. Permaisuri Miral Star tidak seperti dulu lagi, tetapi bahkan jiwanya yang tidak lengkap akan mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia biasa.
Pencakar langit kosmik dan laut kosmik adalah harta pribadi Permaisuri Naga, dan Permaisuri Mirrelstar tidak mengira dia akan mati di sarang naga juga. Setelah kematiannya, obsesinya yang tersisa telah melekat pada mata perak dan melepaskan dua harta kosmik. Tapi, kamu tidak bisa membunuh bayi naga. Permaisuri ditransmisikan dengan kasar. Itu mungkin memanfaatkan kekuatan jiwamu, tapi itu tidak akan membahayakanmu. Aku tidak akan membunuhnya. Lu Yun mengangkat tangannya dengan sikap menenangkan. Apa yang aku katakan barusan hanya untuk memancingmu keluar. Mata perak itu menatap Lu Yun dengan penuh arti sebelum menghilang dari udara. Dengan kepergiannya datanglah relaksasi tekanan di udara. Si Tu Zong jatuh ke tanah, tidak bisa mengangkat satu jari pun. Berikan aku batu bintang biduk, King Han, kata Permaisuri Mirrelstar. Karena perlindungan dari Imperial Star, King Han telah dibebaskan dari kekuatan Permaisuri Naga. Dia mengangguk dan membuka tangannya, mengirim batu bintang yang bersinar ke Empress Mirrelstar. Biduk menguasai kematian dan merupakan konstelasi paling ganas di langit. Batu bintang yang lahir darinya juga mengandung kekuatan membunuh yang besar. King Han tidak bisa memanfaatkan kekuatan penuhnya, tapi itu tidak berarti Permaisuri Mirrelstar tidak bisa. Hati-hati, aku tahu ada kekuatan yang lebih buruk yang dipelihara di makam naga. Jika Anda memiliki trik lagi, Anda harus menggunakannya. Saat dia berbicara, sosoknya memudar menjadi cahaya bintang dari batu bintang dan menghilang. Lu Yun membiarkan dirinya menghela nafas lega hanya setelah kepergiannya. Dia kemudian mendirikan formasi besar dengan 1080 batu formasi untuk mengisolasi daerah itu dari dunia luar. Tuan muda, si Tu Zong berjuang untuk bangun, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Tidur sebentar, Lu Yun menaruh pil di mulutnya, yang disuling oleh Su Xiao Xiao sendiri. Itu tidak sekuat wewangian menjangkau jauh, tapi itu adalah sesuatu yang si Tu Zong tidak bisa tolak saat ini. Dalam waktu singkat, dia mulai mendengkur. Segel gulungan Dewa Penggembalaan, King Han, sepenuhnya. Ekspresi Lu Yun tegas. King Han mengeluarkan gulungan itu dan menutupnya di tengah desahan Raja Naga Azure, lalu memotong dirinya dari bintang kekaisaran untuk mencegah Permaisuri Mirrelstar menggunakannya sebagai sepasang mata sekunder. Bunuh naga ini, kata Lu Yun sambil meraih di belakangnya untuk meraih naga yang mengantuk itu. Permaisuri naga bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang jiwa Lu Yun, itulah sebabnya dia ingin naga muda itu memanfaatkan kekuatan jiwanya untuk membuat dirinya utuh kembali. Namun, Lu Yun tidak ingin parasit menempel padanya. Permaisuri telah mengatakan itu tidak akan membahayakannya, tetapi jiwa adalah inti dari semua manusia. Memiliki lintah yang memakannya pasti memiliki beberapa efek yang bertahan lama. Betulkah? King Han bertanya setelah jeda. Lakukan. Gedebuk. Dengan jabat tangannya, kilatan energi pedang melesat keluar dari Cosmic Sky Carver King Han seperti sinar bintang dan memotong kepala naga itu. Ahahaha. Aku akan membunuh kalian semua. Di jantung makam, kesadaran Permaisuri Naga meledak menjadi lolongan sunyi, bergema di seluruh makam. Abadi yang tak terhitung jumlahnya disiagakan. Niat membunuh yang menindas sangat membebani dada semua orang. 80% dari semua makhluk abadi di makam kehilangan mobilitas mereka dan banyak lagi yang merangkak di tanah, gemetar ketakutan. Apa? Apa yang terjadi di sini? Bei Gong Xuan pucat pasi. Ketidakberdayaan alami muncul dari hatinya ini adalah kekuatan yang tidak bisa dia tolak. Dia pernah bertemu langsung dengan Kaisar Surgawi, tetapi bahkan kehadiran mereka tidak sebanding. Kekuatan ini melebihi Kaisar Surgawi. Apakah ada makhluk seperti itu di dunia abadi? Badai muncul di permukaan laut utara saat dao abadi misterius dari klan Zhu meraung marah. Tubuhnya jatuh ke permukaan air dan berhenti setelah beberapa kali berkedut. Kakek, Zhu Yan melemparkan dirinya ke sisinya dan menangis. Jika kamu ikut denganku, semua ini tidak akan terjadi. Seorang pria muda berusia 20-an yang mengenakan jubah hitam dan emas berdiri di atas lautan, memegang kepala Zhu Aether Dao abadi lainnya. Kebencian membanjiri mata hitam besar Zhu Yan, melotot mematikan pada pemuda yang berani mengulurkan tangan kirinya dan meraihnya. Bersenandung. Tiba-tiba, 7 bintang yang menyilaukan meledak dari udara, mengitari gadis muda itu. Bam! Pria muda itu terhuyung mundur, ditolak oleh cincin kecemerlangan kosmik. Siapa ini? Pemuda itu mendongak dengan tatapan melotot, melihat seorang wanita berpakaian pria mendekati Zhu Yan dengan langkah anggun. Mo Yi. Pemuda itu, juga seorang dao abadi yang misterius, segera mengenali pendatang baru itu. Pada hari dia naik ke alam hampa, bunga dao telah menunjukkan citranya kepada semua orang di dunia. Aether Dao Abadi. Bagaimana Anda meningkat begitu cepat? Untuk sesaat tercengang oleh tingkat kultivasinya, pemuda itu dengan cepat pulih. Jadi bagaimana jika kamu telah naik ke alam abadi Aether Dao dalam waktu yang sangat singkat?
Kamu hanya seekor semut ketika menghadapi alam Dao misterius. Keserakahan melintas di wajahnya. Mo Yi adalah seorang jenius tak tertandingi yang menemukan metode kekosongan. Reputasinya melebihi King Han, Wu Tulong, Zichen, dan Mo Qitian. Bagaimanapun, King Han dan para pemuda yang berdaulat hanya menunjukkan jalan ke alam hampa, tetapi Mo Yi sendirian menempa jalan ke alam baru, menguntungkan semua pembudidaya di dunia. Menangkapnya akan menempatkan metode ranah hampa di tangannya, memungkinkan para pembudidaya dari seluruh sekte atau faksi untuk naik ke ranah hampa. Kamu bukan dari True Spirit Major, dan kamu bukan murid dari Course Refiners. Mo Yi menatap pemuda itu dengan malas. Siapa kamu? Yang lain terdiam. Tapi itu tidak penting. Mo Yi mengulurkan tangan. Bintang terang Snowren memukul. Cahaya bintang perak yang melayang di sekitar mereka hancur menjadi kepingan salju yang tajam seperti pedang. Warna dengan cepat terkuras dari wajah pemuda itu. Gedebuk. Tubuhnya jatuh tanpa tulang ke laut dan perlahan tenggelam di bawah air. Dengan konstitusi abadi alami Anda lebih dari target bahkan pembudidaya alam kosong. Mo Yi dengan tenang menoleh ke Zuyan. Kamu seharusnya tidak berlarian seperti ini. Saya. Zuyan menundukkan kepalanya dan menempel erat ke tubuh kakeknya yang sudah meninggal, ekspresinya hilang dan sedih. Ikut denganku, Mo Yi menawarkan, melihat ke arah lain. Ada lebih dari beberapa orang yang mengejarmu. Jika Anda tinggal di Laut Utara, hanya masalah waktu sebelum Anda ditangkap. Zuyan mengangguk. Begitu Zuyan pergi bersama Mo Yi, sesosok pucat melompat keluar dari lautan. Dia melihatku, seorang dao abadi misterius dari Course Refiners tersentak, terengah-engah. Mengerikan, benar-benar menakutkan. Pria itu memiliki setidaknya 6 buah dao misterius, tetapi dia membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Syukurlah, dia bergerak sebelum aku, atau aku yang akan mati. Siapa dia? Sejak kapan ada elit seperti itu di dunia abadi? Makam Naga Langit, Laut Utara. Niat membunuh yang mengerikan menghilang tiba-tiba saat muncul. Itu hidup kembali. Apa yang terjadi? Sok melintas di sepasang mata perak samar. Dia jelas merasakan kematian naga muda itu, tetapi setelah kurang dari rentang napas, naga itu hidup kembali dengan jiwanya yang hancur pulih sepenuhnya. Anak itu cukup banyak akal. Empress Mirror Star terbentuk dari cahaya bintang dari Big Deep Pearl Starstone. Namun, satu-satunya orang di dunia yang dia percayai adalah King Han. Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan, tetapi King Han menghentikan saya. Jelas dari senyum di wajahnya bahwa dia tidak keberatan dengan kerahasiaan. Bahkan, dia senang untuk King Han dan Lu Yun. Terlalu banyak kerahasiaan akan menjatuhkan seseorang, cepat atau lambat. Lu Yun punya banyak rahasia, tapi dia bersedia membaginya dengan King Han. Itu adalah demonstrasi kepercayaan, tetapi juga cara untuk berbagi bebannya. Pada masanya, Permaisuri Mirror Star juga membutuhkan seseorang untuk dipercaya, tetapi dia tidak pernah menemukan orang seperti itu. Kesepian telah menutupi hatinya sampai akhirnya menjadi sangat berat sehingga menghentikan kemajuannya di puncak kerajaan Kaisar. King Han ternganga pada naga yang hidup, tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan matanya padanya. Dia baru saja membunuhnya, tetapi segera hidup kembali setelahnya. Lu Yun memasukkan obat yang dia gunakan untuk menjatuhkan Situ Zong ke dalam mulut naga. Matanya berputar ke belakang di tengkoraknya sebelum jatuh tertidur lelap. Dia kemudian meletakkan naga itu, yang panjangnya hanya 3 kaki, di bahunya. Aku bisa membangkitkan mereka yang telah mati di makam kuno dan menjadikan mereka bawahanku. Lu Yun perlahan mengulangi apa yang pernah dia katakan pada King Han. Yu Ying, Fei Ni, Xuan Xi, Aok Sue, Huang Qing, dan Su Xiaoxiao semuanya menjadi pengikutku seperti itu. Demikian pula, saya dapat membangkitkan mereka yang telah meninggal dalam waktu kurang dari 7 hari. Mereka akan hidup kembali sebagai diri mereka sendiri, bukan sebagai bawahan saya. King Han mengkhawatirkan bibirnya di antara giginya. Kali ini, dia tidak menghancurkan ingatannya sendiri, tetapi malah menatap Lu Yun dengan mata cerah. Awalnya aku ingin menyelamatkanmu dengan cara ini. Lu Yun tersenyum kecut. Tapi kemudian saya menemukan bahwa racun di tubuh Anda akan tetap ada bahkan setelah Anda hidup kembali. Kebangkitan pernah menjadi metode yang bahkan tidak berani dia pikirkan, tetapi sekarang, dia tidak perlu takut. Meskipun budidayanya kurang, sayapnya perlahan terisi dan dia telah menggenggam banyak kekuatan besar di tangannya. Ketika dia mengatakan, jalan tambahan sebagai raja, itu bukan rekayasa yang lengkap. Itulah mengapa dia berani menggunakan seni kematiannya untuk membangkitkan naga muda itu. Xing Mo membutuhkan pendamping, kata King Han, mengubah topik pembicaraan dengan penuh pertimbangan. Naga kecil ini akan menjadi teman yang baik. Lu Yun mengangguk dengan senyum masam. Gadis kecil Xing Mo tetap berada di bawah perlindungan Fei Ni, bersama dengan rubah. Dia tidak memasuki makam bersama mereka.
Ayo pergi. The Treasureful Coin menemukan apa yang kami cari. Laut utara ini benar-benar harta karun. Senyum senang tersungging di bibir Lu Yun, dia tahu benda apa itu sekarang. Hanya ada satu item yang akan memaksa elit rumah Donglin dan Bei Gongxuan untuk menyerah pada laut kosmik tingkat bawaan. Itu hanya bisa menjadi akar roh tingkat bawaan, atau harta yang mirip dengan akar roh semacam itu. Hanya harta yang hidup seperti akar roh bawaan, atau sesuatu seperti itu, yang akan menarik kekuatan absolut jauh di kedalaman makam untuk kehilangan harta bawaan seperti laut kosmik. Laut utara adalah yang paling parah rusak dari 4 laut, karena ini adalah zona terakhir untuk bertahan hidup naga kuno. Menjelang akhir perang abadi yang hebat, naga-naga dari laut timur, barat, dan selatan semuanya telah jatuh. Orang-orang yang selamat telah melarikan diri ke laut utara, tempat mereka bertahan dengan segala yang mereka miliki. Laut utara adalah penjaga sisa-sisa drakonik terakhir, tetapi pertahanannya rusak dalam pertempuran terakhir, meninggalkan laut utara compang camping. Namun, meskipun lautan ini rusak dan dirusak, semua jenis harta karun tertinggi terikat di kedalamannya. Ada akar roh bawaan Moon Osmanthus di perbendaharaan Istana Naga, dan harta serupa lainnya di makam naga langit. Kembali di zaman kuno, naga dipandang sebagai kucing gemuk terkemuka di dunia abadi, dan laut utara adalah tempat mereka memusatkan semua kekayaan terakhir mereka. Dengan demikian, para ahli yang tak ada habisnya dari seluruh dunia telah mengalir ke faksi laut ketika makam Sky Dragon dibuka. Situ Zong berangsur-angsur sadar kembali setelah meminum penawarnya, dan meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dia tidak bertanya. Dia terus membawa muridnya dengan satu tangan dan memanggul meriam dengan tangan lainnya, mengikuti setiap langkah Lu Yun dan mengikuti di belakang pasangan itu. Lorong-lorong jauh di dalam makam gelap dan sempit, tidak seperti lorong-lorong makam. Mereka sebenarnya adalah terowongan sarang naga, dan semuanya telah dibangun sesuai dengan kebutuhan naga. Ketika mereka tinggal di sarang ini, mereka tidak mengambil bentuk manusia. Semuanya tetap dalam bentuk naga, jadi jantung makam tidak cocok untuk eksplorasi manusia. Situ, berubah menjadi naga, kata Lu Yun tiba-tiba. Orang lain akan mengambil harta itu jika kita tidak bergegas. Tanpa menunggu jawaban, dia mengeluarkan jimat pengubah bentuk dan menempelkannya ke Situ Zong. Tak lama kemudian, lolongan naga panjang keluar dari mulut abadi. Tubuhnya memanjang, menjelma, dan memanjang lagi. Pada akhirnya, seekor naga biru besar yang panjangnya kira-kira 300 meter berdiri di depan Lu Yun. Ini, mulut Situ Zong ternganga kaget. Dia benar-benar naga. Dan itu bukan ilusi, dia adalah naga bona fide, luar dalam. Tulang, darah, daging naga bahkan energi abadinya sekarang menjadi kekuatan drakonik. Lebih penting lagi, dia menyadari bahwa berkomunikasi dengan orb pelagis lebih lancar dari sebelumnya. Di zaman kuno, bola ini telah menjadi harta naga langit. Dimurnikan dari naga dan dengan bentuk asli Situ Zong menjadi naga air, dia segera menerima persetujuan dari orb pelagis, sehingga memperdalam ikatan mereka. Itu hanya jimat seni tempur, tidak perlu dibesar-besarkan, jelas Lu Yun saat melihat ekspresi Situ Zong. Kultivasiku belum cukup tinggi, jadi jimatnya hanya akan efektif selama 4 jam. Kamu akan kembali ke tubuh manusia kalau begitu, jadi kita harus pergi sekarang. Dia meraih Situ Yun yang rawan di tanah dan melompat ke punggung naga air bersama King Han. Situ Zong mengulurkan 2 cakar depannya dan mengepalkannya di sekitar meriam sebelum meluncur ke depan dengan putaran tubuhnya. Memang, kecepatannya sebagai naga 5 kali lebih tinggi daripada saat dia menjadi manusia. Ada kekuatan aneh di dalam sarang naga yang terus menekan makhluk abadi di dalamnya. Tapi sekarang dia dalam bentuk naga, penindasan tak berwujud ini benar-benar menghilang. Situ Zong dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Tuan muda, suaranya yang serak tiba-tiba terdengar. Ada kekuatan yang menyerangku dan mencoba mengubahku menjadi zombie. Apa? Ekspresi Lu Yun berubah drastis. Berhenti. Situ Zong bergejolak hingga berhenti, mengungkapkan bahwa setengah dari tubuhnya yang besar sudah busuk dan memberi waktu bagi aroma busuk daging yang membusuk untuk mengejar mereka. Lu Yun dan King Han merasa ngeri, sementara Situ Yun yang baru bangun juga ketakutan. Dengan lambaian tangannya, Lu Yun menonaktifkan jimat pengubah bentuk dan mengembalikan Situ Zong ke bentuk manusia. Arus udara kabur terlepas dari tubuhnya, meniadakan keadaan setengah zombinya. Bergejolak, Lu Yun akhirnya menyadari saat ini bahwa Aoxue dan Raja Naga Sisik telah terluka parah beberapa waktu lalu dan terjebak di suatu tempat di makam. Jika bukan karena Sue Daozi dan Bei Gongyu membuang semua yang mereka miliki untuk melindungi pasangan yang terluka, Aoxue dan Raja Naga Sisik pasti sudah mati sejak lama. Aoxue adalah naga darah, yang berarti dia tidak dapat menahan kutukan yang mengerikan ini. Tidak terkecuali dia sebagai utusan Lu Yun. Sementara itu,
Ada garis keturunan drakonik lengkap di dalam Raja Naga Sisik, yang menciptakan celah serupa untuk kutukan. Makam Sky Dragon Laut Utara ini adalah pengaturan yang sangat kejam. Itu berarti memikat semua ahli drakonik di dunia ke sini dan memusnahkan mereka. Hati Lu Yun bergetar. Pembukaan makam naga langit bukanlah suatu kebetulan. Dia membawa Aok Sue dan yang lainnya kembali ke neraka dengan cepat mengubah pikirannya. Harapan terakhir dari ras naga yang dijaga oleh Permaisuri Naga, mungkin. Permaisuri Naga telah jatuh, hanya menyisakan seutas obsesi yang memberi kekuatan pada mata perak untuk melindungi anak-anak yang tersisa dari rasnya jauh di dalam sarang naga. Tapi sekarang sepertinya orang-orang yang dia rawat, lebih mungkin sudah mati daripada tidak. Itu kutukan itu. Jika guru dan permaisuri naga dapat menekan kutukan itu bersama-sama, maka mungkin masih ada kesempatan tersisa. King Han buru-buru mendalilkan. Yang mati sudah mati. Mereka tidak dapat dihidupkan kembali bahkan jika kutukan itu lenyap. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan membelai bayi naga yang mendengkur di bahunya. Itu, mungkin naga hidup terakhir di sini. Bayi naga ini sepertinya memiliki identitas yang luar biasa untuk bisa melawan kutukan makam. Memehm, King Han mengangguk. Jadi ini berarti tidak ada ahli drakonik yang bepergian ke sini kali ini akan berhasil keluar hidup-hidup. Ayo pergi. Lu Yun melambaikan tangan. Jantung masih di tenggorokannya, Situ Zong terus menepuk-nepuk seluruh tubuhnya dan memeriksa ulang kondisinya. Akhirnya meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Tak lama kemudian, area di depan kelompok itu terbuka dan lautan api yang sangat besar dan lapisan gelombang panas mulai terlihat. Sebuah pohon api besar menjulang di depan mereka dengan beberapa sosok tinggi dan kekar terlibat dalam pertempuran hebat di bawah cabang-cabangnya, dengan jelas memperebutkannya. Fusang Purewut tidak, tunggu, ini bukan. Ini adalah harta pamungkas burung Phoenix, pohon parasol api ilahi. Itu bukan akar roh, tapi setengah akar roh, setengah senjata ilahi. Lu Yun langsung mengenalinya dari ingatan Huang Qing. Pohon parasol api. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang burung Phoenix, Phoenix ilahi berkepala 9 sendiri, telah lahir di pohon ini. Tapi bukankah ini seharusnya berada di kedalaman sarang Phoenix? Apa yang dilakukannya di sarang naga? Pikiran Lu Yun bergulat dengan konsekuensi baru ini dan gagal melakukannya. Deru. Sebuah formasi besar tiba-tiba menyala dan menjebak mereka semua di dalam. Ada beberapa keabadian lain yang sudah ada di dalam, dan bahkan dao abadi yang misterius. Formasi jebakan Blite, Pekik Situ Zong. Ini adalah formasi pengadilan Witerdeu. Jadi Kaisar Surgawi Witerdeu telah datang. Situ Zong menjadi seputih kain saat ketidakberdayaan menenggelamkannya. 2 tahun lalu, setelah turnamen di Senja, 9 Kaisar Surgawi telah turun tahta, termasuk Kaisar Surgawi Witerdeu. Kaisar Surgawi yang dimaksud Situ Zong adalah penggantinya. Kaisar Surgawi baru belum mencapai asal dao abadi, tapi dia masih misterius dao abadi yang kuat. Sekte Setan Bintang berbasis di Witerdeu Major, dan telah bentrok dengan Sang Mayor selama hampir 20.000 tahun. Mantan Kaisar Surgawi telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tetapi penggantinya dengan kejam menebas mereka segera setelah dia naik tahta. Administrasi baru telah memberikan banyak pukulan ke Sekte Setan Bintang, dan Kaisar Surgawi bahkan secara pribadi turun ke lapangan untuk berurusan dengan Dewan Senior Sekte tersebut. Formasi Blite Entrapment adalah harta terbesar Witerdeu Major, mirip dengan Ingres Path of Nephryte Major. Formasi itu menandakan bahwa Kaisar Surgawi Witerdeu sendiri telah turun ke makam. Layu Kaisar Surgawi ya, aku ingin tahu apakah dia yang sebenarnya. Lu Yun berhenti. Namun, formasinya agak merepotkan. Bagian, jebakan, dari formasi jebakan Blite berarti menjebak dan membantai. Dengan kata lain, formasi itu juga merupakan formasi pembunuhan. Mayat berserakan di tanah di dalam formasi. Lebih dari 1000 abadi telah dieksekusi, dan beberapa bahkan telah diaduk menjadi pasta daging. Orang-orang yang selamat berlindung di balik perlindungan Dewa Abadi dari sekte mereka, tetapi Dewa Abadi hanya bisa bertahan begitu lama, bahkan dengan bantuan harta yang kuat mereka sendiri tidak bisa melawan formasi yang mengerikan itu. Dengan satu pemikiran, Lu Yun mengerahkan jalan putih yang megah untuk melindungi dirinya dan rekan-rekannya sebelum kekuatan formasi dapat membahayakan mereka. Ingres Path mengurangi tekanan yang mereka alami. Setelah berpikir 2 kali, Lu Yun melambaikan tangan, memperpanjang jalan sampai mencapai dao abadi misterius di antara yang selamat. Ini jalur masuk. Munculnya jalan putih yang tiba-tiba memicu harapan dalam banyak ekspresi, sementara misterius dao abadi berkedip pada perkembangan yang tiba-tiba. Lu Yun. Dia mengerutkan kening pada Lu Yun dengan tidak mengerti. Senior, apakah Anda dari klan Xiang Liu di Laut Timur? Teriak Lu Yun. Aku berteman baik dengan pangeran tertuamu, Xiang Liu Hongzhen. Memahami situasinya, dao abadi misterius mengendurkan alisnya. Ah,
Tetap di belakangku kalau begitu, teman muda. Lu Yun pasti telah memperluas jalur masuknya untuk mencari perlindungannya. Dia tidak tahu tentang persahabatan antara Lu Yun dan Pangeran Tuli, tetapi aliansi orang-orang boros telah menyebabkan masalah yang tiada akhir di Pulau Melayang dan akhirnya menghancurkan pasar pengembalian segudang sebagai buah ceri di atasnya. Desas-desus telah menempatkan Lu Yun di sisi Xiang Liu Hongzhen, dan sang pangeran selalu mengidolakan penguasa muda. Masuk akal bagi mereka untuk menjadi teman. Aneh. Bukankah Lu Yun mengkhianati istana Nefrite dan mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa senja? Mengapa Zhao Changkong memberinya jalur masuk? Ini sedikit membingungkan Dao Abadi yang misterius. Dan pria di sampingnya tampaknya adalah Aether Dao Abadi dari Sekte Setan Bintang. Silakan menginjakan kaki di jalur Ingres, senior. Junior ini akan memandu Anda ke tempat yang aman. Alih-alih memasuki lingkup perlindungan misterius Dao Abadi, Lu Yun tetap berada di jalan dan menciptakan celah. Arca Dao Abadi dan abadi lainnya dari Laut Timur menganga padanya. Membimbing mereka ke tempat yang aman. Ingrespat adalah harta paling berharga dari Nefrite Major dan dapat digunakan untuk menghancurkan formasi. Namun, Dao Abadi misterius dapat mengatakan bahwa jalan khusus ini hanyalah tiruan. Kaisar Surgawi Nefrite Zhao Changkong mungkin bisa melarikan diri dari formasi Blite Entrapment dengan Ingrespat yang sebenarnya, tetapi bukankah Lu Yun hanya akan mencari kematian dengan memaksa keluar dengan tiruan? Jangan khawatir, senior. Lu Yun membaca ekspresi misterius Dao Abadi. Dia menenangkan sambil tersenyum, percayalah padaku. Bukan sifat saya untuk mengadili kematian. Arca Dao Abadi kemudian mengingat bahwa Lu Yun dikatakan sebagai Grandmaster Formasi. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memimpin selusin makhluk abadi yang masih hidup ke jalan masuk dengan beberapa keraguan yang tersisa. Formasi Blite Entrapment mengandung kekuatan ganas yang tidak hanya menjebak, tetapi juga membunuh. Begitu korban masuk, mereka hampir tidak bisa menggerakkan otot. Hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk melawan kekuatan formasi dan menjaga diri mereka tetap hidup. Jika Lu Yun tidak membantu mereka, mereka akan segera menyerah di bawah tekanan. Setelah Kaisar Langit Witerdeo mengumpulkan pohon parasol api, dia pasti akan mendorong formasi secara maksimal dan membunuh mereka semua. Kaisar Surgawi yang baru bukanlah raja yang berbelas kasih, dan telah membunuh banyak orang sejak suksesinya. Begitu para abadi berjalan ke jalan masuk, mereka merasakan tekanan besar terangkat dari bahu mereka. Orang tua ini adalah Xiang Liuting. Anda memiliki rasa terima kasih saya yang terdalam, teman muda. Xiang Liuting menangkupkan tangannya pada Lu Yun dan menelan pil sebelum duduk bersila untuk memulihkan energinya yang hampir habis. Tidak perlu basa-basi, senior. Lu Yun tersenyum. Dia bisa merasakan jejak niat baik yang datang dari keabadian Laut Timur. Lu Yun, teman muda Lu Yun. Tolong bantu. Bawa kami bersamamu, Tuan Senja. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu jika kamu menyelamatkanku, Das Lord. Teriakan putus asa terjadi. Masih ada ratusan abadi yang berjuang, dilindungi oleh sekitar selusin abadi Dao, dalam formasi. Namun, Dao abadi ini jauh lebih kuat daripada Xiang Liuting. Pucat kematian membayangi wajah mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah beberapa pertimbangan, Lu Yun melambaikan tangan dan membelah jalur masuk beberapa kali untuk mengumpulkan yang abadi. Fei Ni dan Huang Qing telah membuat ulang tiruan dengan orb formasi, dan meskipun itu belum bisa menandingi aslinya, itu masih sangat kuat. Lebih penting lagi, Lu Yun telah melihat kelemahan formasi dan sekarang berdiri di salah satunya. Dia tidak bisa menghancurkan formasi itu sendiri, tapi dia bisa membuat lubang di tata letak Feng Shui yang telah dibuat oleh formasi itu. Untung tidak ada jenis tidak tahu berterima kasih di sini. Dia menghela nafas lega ketika dia merasakan niat baik mengalir dari orang-orang yang dia selamatkan. Rasa terima kasih mereka berarti mereka tidak memiliki pikiran jahat terhadapnya, dan tidak ada salahnya untuk menyelamatkan mereka. Ribuan abadi telah mati di sini. Formasi itu bahkan telah mengklaim beberapa dewa Dao misterius di saat-saat kecerobohan mereka. Pada saat inilah Lu Yun turun ke atas mereka dan menyelamatkan mereka dari malapetaka yang akan datang seperti penyelamat dari surga. Tentu saja mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau memulai masalah. Duduklah, semuanya. Kita pergi dari sini. Cahaya hitam berkobar di mata Lu Yun. Struktur formasi memburuk dan berubah menjadi tata letak Feng Shui dalam pandangannya. 3650 tata letak Feng Shui lahir dari pengaruh besar di dunia peringkat Feng Shui tertinggi. Alis Lu Yun sedikit menyatu. Jika ada 3650 tata letak Feng Shui di sini, itu berarti formasi Blite Entrapment itu sendiri adalah kombinasi dari jumlah formasi yang sama. Setiap formasi berakar pada disformasi, dan masing-masing dari mereka adalah bagian individu dari formasi besar yang lengkap. Itulah yang memunculkan tata letak Feng Shui di sini.
Formasi dan tata letak adalah dua sisi mata uang yang sama, tetapi tata letak Feng Shui lebih rumit. Tetap saja, tidak ada tata letak Feng Shui di dunia yang tidak bisa ditangani oleh Lu Yun. Dia adalah komandan terhebat yang pernah ditemukan di sektenya tidak hanya dalam hal kemampuannya dalam merampok makam, tetapi juga bakatnya dalam Dao Feng Shui. Bahkan, dia bahkan melampaui nenek moyang sekte dengan pengetahuannya tentang Feng Shui. Meskipun Lu Yun tidak bisa menghancurkan tata letak Feng Shui yang kuat, dia bisa mengidentifikasi kelemahan mereka dan melarikan diri. Di sana, dalam 1/1000 detik, dia melihat celah kecil di dalam lapisan tata letak. Ayo pergi. Bersenandung. Jalur masuknya berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghilang. Ketika itu muncul kembali, mereka sudah mencapai tempat terbuka di luar formasi penjebakan Blite. Dinginnya formasi yang menyeramkan tiba-tiba digantikan oleh gelombang panas yang hebat. Kami benar-benar keluar, Xiang Liuting berseru, matanya melebar. Kesunyian, bentak Lu Yun. Pulihkan energi batin Anda sekaligus. Dia dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Pertarungan kacau terjadi di sini karena para abadi dari berbagai faksi saling bertarung sampai mati. Di bawah kanopi pohon parasol api, 3 sosok yang luar biasa bentrok dengan keganasan besar di udara. Itu adalah Bei Gongxuan, Kaisar Surgawi Witerdeu, dan seorang elit dari House Donglin. Ketiganya secara seragam 8 buah misterius Dao, yang membuat mereka hampir tak tertandingi di dunia abadi. Sementara para dewa di bawah bertarung sama kerasnya, mereka masih kalah dibandingkan dengan ketiganya di langit. Meski begitu, mereka belum menyerah. Ini adalah pohon parasol api yang legendaris. Baik harta karun bawaan dan akar roh bawaan, itu hanya bisa digambarkan sebagai harta karun tertinggi bawaan. Sesuatu seperti ini mengilhami jenis keserakahan terburuk dalam diri setiap orang, memaksa mereka untuk memperebutkannya tanpa mempedulikan hidup mereka. Kaisar Surgawi Witerdeu bahkan telah berusaha keras menggunakan gulungan formasinya untuk membuat formasi penjebakan Blite, untuk menghentikan pembangkit tenaga listrik kemudian memasuki kompetisi atas pohon. Budidaya dan kekuatan saja tidak cukup untuk mengklaim harta karun bawaan tertinggi seperti pohon parasol api keberuntungan dan nasib memainkan peran yang lebih penting. Siapapun yang memperoleh harta itu ditakdirkan untuk memilikinya. Itulah sebabnya bahkan kehadiran 3 elit tertinggi tidak cukup untuk mencegah para abadi mempertaruhkan hidup mereka untuk pohon itu. Tidak seperti kayu murni Fusang, yang memiliki nyala api bawaan yang tumbuh dari cabang-cabangnya sebagai daun, pohon parasol api adalah pohon setinggi 300 meter dengan daun hijau yang rimbun. Penuh dengan vitalitas yang besar, pohon itu sendiri diselimuti api kuning cerah. Simbiotik tergantung satu sama lain, api dan pohon digabungkan untuk membentuk satu kesatuan. Tidak ada yang bisa bertahan tanpa yang lain. Kedatangan Lu Yun dan yang lainnya secara tiba-tiba membuat darah para makhluk abadi mendidih, dan banyak yang langsung beralih ke kompetisi baru mereka untuk memperebutkan harta karun itu. Situ, perintah Lu Yun. Tanpa ragu, Situ Zong mengarahkan meriam di punggungnya ke makhluk abadi yang datang. Bam! Pilar cahaya putih memuntahkan meriam dan menghancurkan lebih dari 100 makhluk abadi dengan satu pukulan. Senjata perang. Seseorang berteriak dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Jarang ada orang yang melihat senjata perang beraksi, tetapi para abadi di sini tidak asing dengan kekuatannya. Lu Yun. Bei Gongxuan menggeram marah dari langit di atas. Energi pedang hitam berkobar dari tubuhnya dan menebas dengan kejam ke arah Lu Yun. Bam! Elit House Donglin dan Kaisar Surgawi Witerdeu gemetar, dipukul mundur oleh ledakan tiba-tiba Bei Gongxuan. Mereka berdua berhenti dengan persetujuan tak terucapkan mereka semua pernah mendengar tentang Lu Yun dan prestasinya. Kaisar Surgawi melihat ke bawah dengan muram. Formasi Blite Entrapment adalah salah satu senjata terbesarnya, namun Lu Yun yang muncul di sini berarti dia telah menghancurkannya. Energi pedang yang luar biasa menembus udara dan menyentuh bagian atas kepala Lu Yun dalam sekejap. Kekuatan penuh Bei Gongxuan bisa mengancam langit dan bumi. Bam! 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 17 sinar cahaya ditembakkan dari sekitar Lu Yun, bertemu dengan tebasan pedang yang kuat secara langsung. Bam! Retak-retak-retak. Lapisan formasi telah muncul tiba-tiba di beberapa titik, dan sekarang hancur secara berurutan di bawah gelombang kejut kuat yang diciptakan oleh pertemuan 17 sinar cahaya dan energi pedang. Ketika formasi terakhir pecah, gelombang kejut yang tersisa telah direduksi menjadi angin lembut yang membelai wajah Lu Yun dan mengangkat sehelai rambut panjangnya. Apa? Bei Gongxuan melongo melihat 17 orang yang tiba-tiba muncul di samping Lu Yun. Masing-masing dari mereka memanggul meriam raksasa. Termasuk yang ada di bahu Situ Zong, yang menghasilkan total 18 meriam, dan semuanya diarahkan tepat ke Bei Gongxuan. Semua gerakan terhenti tanpa sadar saat semua orang menatap pemandangan yang luar biasa. Seorang pembudidaya belaka dengan harta yang kuat telah bertahan melawan 8 buah misterius Dao abadi.
Jalur tambahan sebagai raja, mereka benar-benar menguasai semuanya. Tuan Muda tidak sepenuhnya memutarbalikkan hal-hal untuk tujuannya sendiri sebelumnya. Karena seni tempur dan teknik Dao telah menurun, sudah waktunya jalur tambahan menjadi pusat perhatian. Si Tuzong menatap Lu Yun dengan bodoh, diliputi kekaguman oleh pemuda itu. Hanya pada saat ini dia dengan sepenuh hati tunduk pada tuan mudanya. King Yunhe dan Chang Hai Chengkong, yang telah bersembunyi di kegelapan sejak kedatangan mereka, ternganga melihat hasil yang luar biasa. Anak itu melanggar semua aturan, dia benar-benar ingin menggulingkan tatanan dunia abadi saat ini. King Yunhe berkata, tercengang. Mulut Chang Hai Chengkong menjadi kering. Dia, benar-benar tahu di mana harus menarik garis. Gumam Kaisar Surgawi Witerdeu. Dia bisa dengan mudah menghancurkan formasi penjebakan Blite dengan 18 senjata perang untuk melarikan diri. Dia merasakan hawa dingin menyebar melalui kulit kepalanya. Jika formasinya rusak, semua orang akan mengejarnya. Lagi pula, dia belum mencapai puncak dunia dan menjadi kaisar surgawi sejati. Apakah kamu ingin mengakhiri ini di sini, Bei Gongxuan? Gedebuk. Meriam raksasa lainnya muncul di tangan Lu Yun. Kaisar Hitam. Kehadirannya membuat hati semua orang bergetar. Mereka dapat mengatakan bahwa Kaisar Hitam jauh lebih kuat daripada senjata perang lainnya. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kaisar Hitam masih dalam kondisi cooldown. Baru sehari sejak Lu Yun melancarkan serangan bertenaga penuh dengan meriam dibutuhkan 6 hari lagi untuk menenangkan diri. Memikirkan kendalinya dari waktu ke waktu, Lu Yun awalnya kembali ke neraka bersama Kaisar Hitam dan menunggu selama 7 hari, tetapi itu tidak berhasil. Senjata itu telah disempurnakan dengan Divine Sword Iron dan diberkati dengan kekuatan khusus. Dibutuhkan 7 hari di dunia abadi sebelum dapat digunakan lagi. Tetap saja, ancaman 19 senjata perang sudah cukup untuk mengintimidasi para abadi di sini dan mencegah mereka keluar dari tempatnya. Bahkan Bei Gongxuan tidak berani bergerak. Sementara itu, hati Lu Yun berdarah karena kehilangannya. Dia telah menghabiskan puluhan miliar kristal abadi dengan serangan bersama dari 17 meriam sebelumnya. Bahkan dengan semua kekayaan yang baru saja diperolehnya, dia tidak bisa terus seperti ini. Imitasi, termasuk Kaisar Hitam, melahap kristal seperti rakus terburuk. Faktanya, mereka menggunakan lebih banyak kristal daripada senjata perang yang sebenarnya. Saya perlu melakukan serangan lagi. Istana Naga adalah markas hanya pengadilan Laut Utara, tetapi roh monster Laut Utara harus memiliki wilayah mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka tidak selalu tinggal di perairan ini. Atau mungkin aku harus mengejar wilayah ular air hitam. Pikiran Lu Yun berpacu dengan rencana licik. Lu Yun. Bei Gongxuan menggigit dengan marah dengan racun di matanya, tetapi dia tetap memegang tangannya. Apakah kamu ingin menjadikan semua makhluk abadi di dunia sebagai musuhmu? Semua yang abadi? Tidak, saya hanya menganggap Dewa Laut Utara sebagai musuh saya. Anggota pengadilan, lebih baik kalian pergi dari sini atau aku akan membunuh kalian semua. Lu Yun mendengus. Aku tidak peduli jika ada orang lain yang menginginkan pohon parasol api, tapi aku tidak akan mentolerir kehadiran roh monster yang abadi dari Istana Laut Utara. Dalam 3 napas, situ, musnahkan semua roh monster Laut Utara yang belum pergi. Si Tuzong mengarahkan meriam di bahunya ke dao abadi dari pengadilan Laut Utara. Cahaya putih menerangi mulut meriam sebagai persiapan untuk serangan. Bam! Detik berikutnya, aether dao abadi berubah menjadi abu. Ini belum 3 napas. Monster abadi berteriak ketakutan. Waktunya habis, dengus Lu Yun. Membunuh mereka. Kita pergi. Raung Bei Gongxuan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia membawa semua orangnya dan melarikan diri dengan cepat. Kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Azure Dragon King ditransmisikan dengan rasa ingin tahu dari gulungan Dewa Penggembalaan. Lu Yun mengangkat bahu. Apalagi yang bisa saya lakukan? Apa kamu bisa mengalahkannya? Raja Naga tampak masam. Dia bisa dengan mudah berurusan dengan Dewa Dao misterius awal dalam kondisinya saat ini. Tetapi melawan pembangkit tenaga listrik seperti Bei Gongxuan sekali lagi akan menghancurkan tubuh yang baru saja dia pulihkan. Kesadaran itu memenuhi dirinya dengan rasa frustrasi yang luar biasa. Pada puncaknya, dia akan mampu membunuh 10.000 abadi misterius seperti Bei Gongxuan dengan satu isapan. 17 meriam yang lebih rendah telah mencapai batasnya. Penggunaan lain akan menghancurkan mereka semua. Hanya 18 dari barang-barang berharga ini yang bisa saya buat dengan sumber daya yang saya miliki, desah Lu Yun. Baru saja, 17 meriam telah menggunakan 3 miliar kristal untuk memberikan serangan bertenaga penuh. Mereka berada di titik leleh mereka, dan perlu menenangkan diri seperti Kaisar Hitam. Menggunakannya lagi dalam waktu yang singkat akan benar-benar menghancurkan senjata, atau Lu Yun akan meledakkan Bei Gongxuan ke neraka. Raja Naga Azure terdiam. Baiklah,
Kalian bisa melanjutkan kalau begitu. Dengan lambaian tangannya, Lu Yun memerintahkan neraka membawa meriam kembali ke neraka. Dia duduk di tanah dan melihat dari balik bahunya pada makhluk abadi yang menganga padanya. Apa yang kamu tunggu? Dia menggerutu. Cepat dan pulihkan energi internalmu, atau apakah kamu tidak menginginkan pohon parasol api? 360. Para abadi yang telah diselamatkan Lu Yun dari formasi Blite Entrapment keluar dari pingsan mereka dan duduk bersila untuk memulihkan energi batin mereka. Dia hanya memasang front. Saya berani bertaruh dia tidak punya apa-apa lagi setelah menakut-nakuti Bei Gong Xuan itu. Kaisar Surgawi Witerdeu berhenti ketika dia melihat gerakan Lu Yun selanjutnya. 17 meriam yang lebih rendah meleleh. Beberapa bahkan retak dan hampir hancur. Namun, Lu Yun memperpanjang cabang zaitun untuk tidak menghancurkan formasi. Tampaknya dia tidak mau meledak dalam permusuhan terbuka di antara kami. Saya, Tuoba Jie, memiliki kecenderungan untuk membunuh, tapi saya bukan orang yang tidak masuk akal. Ini adalah pria jangkung dan ramping dengan penampilan yang adil dan bersih, tetapi haus darah yang mengerikan berbinar di matanya. Dia dengan bersemangat mengalihkan pandangannya ke dao misterius Haus Donglin. Mari kita lanjutkan, Donglin E. Astaga, Kaisar Surgawi mengacungkan pedangnya dan maju ke Donglin Dao Immortal. Donglin E telah bersiap untuk mengejar Lu Yun dan menyelesaikan perselisihan antara penguasa senja dan rumah Donglin. Tetapi serangan mendadak Tuoba Jie membuatnya lengah dan memaksanya untuk mencurahkan perhatiannya pada pertahanan. Sementara itu, banyak dewa Donglin lainnya berkumpul di Lu Yun. 17 meriam itu tidak bisa digunakan, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang yang di bawah situ. Kenapa kalian tidak pernah belajar? Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Bam! Cahaya putih keluar dari meriam di bahu Situ Zong dan menghancurkan aether dao abadi yang paling dekat dengannya. Dewa Donglin bergidik dan buru-buru mundur. Donglin E melotot begitu keras sehingga sudut matanya hampir pecah. Kemarahan diterjemahkan menjadi raungan marah saat dia mencoba untuk menyerang Lu Yun, tetapi dihalangi oleh Kaisar Surgawi Witerdeu setiap saat. Kami adalah lawanmu, Donglin E. Tuoba Jie tertawa terbahak-bahak. Hancurkan beberapa pengecut Donglin lagi dan aku akan membunuh orang tua Donglin E. Kita bisa membagi harta di sini. Lu Yun menoleh ke Tuoba Jie dengan terkejut. Siapa yang kamu bicarakan, Wus? Siapa kita sial, Milksop? Kamu yang brengsek di sini. Tuoba Jie mengutuk keras, hampir jatuh karena tipuan verbal Lu Yun. Lu Yun mengangkat bahu dan menyuruh Situ Zong mengarahkan meriam ke Kaisar Celestial. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Tuoba Jie berubah. Apa yang dipikirkan Lu Yun? Sekte Setan Bintang adalah milikku. Lu Yun menunjuk dirinya sendiri. Kamu membuatnya menderita kerugian besar, jadi aku mendapatkan pengembalian. Apa? Anda mengatakan Anda adalah kepala sekte dari Sekte Setan Bintang. Klaimnya mengejutkan orang banyak dalam keheningan. Sekte Setan Bintang tiba-tiba muncul 20.000 tahun yang lalu dan sejak itu tumbuh menjadi sekte iblis paling kuat di dunia keabadian. Tapi tiba-tiba itu Lu Yun. Dia adalah kepala sekte. Sekte itu diselimuti misteri dan struktur dalamnya sangat rumit. Banyak faksi di dunia abadi telah berusaha untuk menyusup ke sekte, tetapi tidak berhasil. Hampir semua orang yang memasuki sekte akhirnya mengabdikan diri dengan sepenuh hati, memisahkan diri dari faksi asli mereka. Beberapa bahkan menjadi counterspace dan menjual faksi lama mereka. Namun, satu hal yang dikonfirmasi, dan itu adalah bahwa tidak ada yang tahu siapa kepala sekte itu. Tapi disinilah Lu Yun, mengaku sebagai pemilik sekte. Situ Zong juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Yun akan secara terbuka menjelaskan hubungannya dengan Sekte Setan Bintang. Jika Tuan Muda menjadi kepala sekte kami, maka kami akan. Mata Situ Zong berbinar. Jalur tambahan sebagai raja. Provinsi Senja muncul sebagai tanah suci dari jalur Dao Abadi dan jalur tambahan. Jadi, Lu Yun perlu mengerahkan dominasinya. Karena Sekte Setan Bintang telah mengajukan diri, tidak ada alasan baginya untuk menolak mereka. Bahkan jika sekte itu tidak berakhir sebagai miliknya, dia membutuhkan peningkatan reputasi. Klan Lu dan Chen secara efektif dihancurkan, dan rentang Skanda terlalu longgar mengatur faksi untuk mendukungnya dengan baik. Adapun paviliun panorama, hanya terdiri dari sekelompok pedagang, dan pedagang tidak mengejar apapun selain keuntungan. Dengan demikian, Sekte Setan Bintang adalah satu-satunya pilihannya. Situ Zong dengan cepat memanggil rohnya yang baru lahir untuk mengirimkan deklarasi Lu Yun kembali ke Sekte Setan Bintang, mengirimkan riak kejutan ke seluruh anggotanya. 5 kelas berat yang memimpin sekte sangat gembira. Akhirnya, kursi yang telah kosong selama 20.000 tahun akan terisi. Sosok yang luar biasa tertawa terbahak-bahak. Saya selalu berpikir kepala sekte kami adalah Willow Ilahi, terdengar suara mendayu-dayu seorang wanita, tapi ternyata Tuan Muda kita.
5 kelas berat telah mendirikan Sekte Setan Bintang di bawah instruksi misterius, tetapi faksi itu tidak pernah memiliki satu pun pemimpin utama. Umumkan kepada dunia sekaligus bahwa Lu Yun dari Provinsi Senja adalah kepala sekte kita. Mengeluarkan suara serak. Bukankah itu tidak bijaksana, penguasa pertama? Kata wanita itu ragu-ragu. Kami terkenal di dunia keabadian. Dengan kultivasi terbatas Tuan Muda, dia tidak akan mampu menghadapi banyak musuh yang akan dibuat deklarasi untuknya. Selain itu murid yang tidak mengetahui kebenaran dari masalah ini tidak akan menerimanya. Apakah Tuan Muda, kepala sekte kekurangan musuh di dunia? Tanya suara serak itu. Dia ingin meminjam pengaruh sekte, dan dengan dia sebagai kepala sekte kami, para pembudidaya pengembara dari Skandareng akan berduyun-duyun ke kami pada waktunya juga. Jika kamu khawatir tentang para Pang, kami akan membiarkan kepala sekte berurusan dengan mereka ketika dia kembali. Tuan Muda dipilih sendiri oleh kehendak Raja Iblis. Ruang redup tempat mereka berbicara tiba-tiba menyala, menerangi altar raksasa, di mana 4 patung peti mati raksasa duduk di tempat ibadah. Ada pembawa peti mati Enuim, peti mati 9 Phoenix, dan 2 patung lain yang tidak jelas. Reaksi mengambil dunia abadi oleh badai. Setelah tiba-tiba menyatakan bahwa Das Lord Lu Yun adalah kepala sekte setan bintang, faksi terkenal itu terdiam. Fraksi dan sekte yang memiliki daging sapi dengan Lu Yun tidak berkomentar, dan musuh dari sekte setan bintang tetap bungkam. Di Skandareng, tawa hangat bergema. Cabang-cabang pohon willow hitam seperti batu giok yang sepi menyapu gunung dan mengisolasinya, memulai pembersihan rumah yang mengejutkan. Eksekusi ada di map untuk banyak mata-mata yang berhasil menyusup ke faksi. Turunkan pesanan saya, kata Willow terpencil. Rentang Skanda selanjutnya akan berkonsolidasi ke dalam sekte setan bintang dan melayani Lu Yun, kepala sekte kita. 1. Nama depan orang ini diucapkan seperti, Menerima kabar tentang perkembangan terbaru di dunia dari bawahan mereka, Tuoba Jie dan Donglin menatap Lu Yun dengan tidak mengerti. Apa yang sedang terjadi di sini? Segera setelah Lu Yun menyatakan sekte setan bintang sebagai miliknya, sekte tersebut menegaskan dia sebagai pemimpinnya. Apakah dia anak haram dari 5 orang tua aneh itu, atau murid yang mereka berlima dibesarkan bersama? Tuoba Jie tenggelam dalam pikirannya. Donglin merenung, matanya bergerak cepat ke depan dan ke belakang. Sekte setan bintang pasti mencoba untuk mendapatkan pijakan di Provinsi Senja, dia mengejek. Dia bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini adalah teori hewan peliharaan yang telah ditetapkan oleh Tuoba Jie juga. Kalau begitu biarkan mereka, kata Lu Yun dengan ekspresi santai, tapi sesekali dia melirik pohon parasol api. Hanya ada segelintir orang di Senja, jadi aku sangat membutuhkan tenaga kerja. Sebagian besar bawahan Lu Yun adalah utusan Samsara atau Infernum. Provinsi Senja mungkin adalah tanah suci Dao abadi, tetapi bagi para pengikutnya, itu bukan tandingan neraka. Jika Lu Yun tidak memerintahkan Yu Ying untuk memerintah provinsi untuknya, dia pasti sudah lama kembali ke neraka untuk berkultivasi. Provinsi Senja membutuhkan lebih banyak orang. Jika Sekte Setan Bintang bersedia untuk menetap di provinsi tersebut, Lu Yun akan segera menyerahkan semua tanggung jawab pemerintahan kepada mereka dan dengan senang hati mundur untuk menjadi tidak lebih dari boneka. Dia tidak pernah menginginkan apapun dari provinsi Senja, selain menggunakannya untuk mempromosikan sekte perampok makamnya. Itu akan menghemat banyak waktu dan usaha jika dia bisa mengubah Sekte Setan Bintang menjadi miliknya. Lu Yun sangat menghargai kebebasannya, dan tidak ingin terikat oleh kewajiban apapun yang tidak dia pilih untuk dirinya sendiri. Baik, dia berdiri dan menepuk debu imajiner dari pakaiannya. Kemudian, dia mengambil langkah ke samping dan sepenuhnya melindungi King Han. Banyak yang tampaknya memiliki Lu Yun dalam pandangan mereka, tetapi perhatian mereka sebenarnya tertuju pada King Han, pemuda Dao Sovereign yang ditunjuk oleh bunga Dao itu sendiri. King Yunhe dan Chang Hai Chengfeng bertukar pandangan bingung pikiran mereka yang bingung tidak dapat memahami bagaimana hal-hal telah berjalan dengan baik. Kapan Lu Yun bahkan menjadi kepala Sekte Setan Bintang? Sebagai kepala Sekte Setan Bintang, Lu Yun menunjuk dirinya sendiri, saya memiliki status dan otoritas tertentu. Adapun kekuatan nyata. Dia melirik Situ Zong, yang dengan cepat menegakkan punggungnya dan mengarahkan meriam kedua abadi di langit. Apakah saya memiliki hak untuk mengadakan percakapan dengan kalian berdua sekarang? Lu Yun bertanya, menjulurkan lehernya ke arah kedua pria itu. Benar, Donglin mencibir. Kamu hanyalah semut yang bisa kuhancurkan dengan langkah sederhana. Oh, 17 sosok muncul di sebelah Lu Yun lagi. Masih ada 18 meriam yang bertumpu di pundak mereka. Harta karun tabu yang telah kamu sempurnakan untuk meniru senjata perang telah didorong ke batas sebelumnya, dengus Donglin. Itu tidak bisa digunakan lagi. Bibirnya membeku di tengah. 18 meriam telah menyala pada saat yang sama,
mengumpulkan energi abadi yang menakutkan yang berdenyut dengan aura yang sama menakutkannya. Pergi dari sini bersama orang-orangmu. Atau kamu mungkin membunuhku sekarang, tetapi berakhir terluka parah oleh senjataku dan menghembuskan nafas terakhirmu di sini di makam naga. Ekspresi Lu Yun menantang saat dia mengangkat kepalanya. Bahkan jika kamu sangat beruntung untuk melarikan diri dari makam, leluhur klanku dan sekte setan bintang akan menunggumu. Suara mendesing. Donglin berkeringat dingin, dia tidak bisa bertaruh. Harta karun tabu ini mungkin tidak dapat membunuhnya, tetapi mereka dapat melukainya dengan parah, yang sama saja dengan mati di sini di makam naga. Itulah mengapa Bei Gongxuan kabur lebih awal. Dan sekarang, giliran dia. Dia melemparkan pandangan lain ke pohon parasol api di dekatnya dengan frustrasi di matanya. Ayo pergi. Dia menyapu keabadian Donglin kepadanya dan pergi, senyum dingin bermain di bibirnya. Kamu memiliki gaya yang cukup kejam. Tuoba Jie menyetujui, lalu segera terkejut melihat 18 meriam berputar ke arahnya. Dia mengumpulkan gulungan formasi penjebakan Blite tanpa sepatah kata pun dan pergi dengan para dewa dari pengadilan Witherdew. Ketiga kelas berat telah pergi dengan faksi mereka, segera mengurangi separuh jumlah abadi yang hadir. Aku tidak benar-benar ingin melakukan pembunuhan, jadi kalian semua harus pergi. Api hitam menyala di mata Lu Yun. Melihat bahkan Kaisar Surgawi Witherdew diusir, para makhluk abadi yang tersisa terlalu terintimidasi untuk bertahan. Mereka mungkin menginginkan harta karun, tetapi tidak dengan harga nyawa mereka. Begitu yang terakhir melarikan diri, Lu Yun pucat berbalik untuk berteriak pada makhluk abadi yang telah dia selamatkan sebelumnya, sekarang, kamu juga. Keluar dari sini, sekarang. Akhirnya, seseorang merasa ada sesuatu yang salah. Apakah sesuatu telah terjadi? Xiang Liuting bertanya dengan cemas. Keluar. Lu Yun menggeram seperti binatang yang terluka. Atau kalian semua akan mati. Pergi. Xiang Liuting dan yang abadi lainnya tegang. Mereka bisa tahu dari nada bicara Lu Yun bahwa dia tidak mengancam mereka dengan kematian. Sesuatu yang mengerikan di sini ingin mereka mati. Mata Lu Yun yang sekarang benar-benar gelap gulita menatap lekat-lekat pohon parasol api. King Yun He, Chang Hai Cheng Feng, pergi dari sini jika kamu tidak ingin mati. Meriam diarahkan ke tempat kedua pria itu bersembunyi. Mereka tersenyum kecut dan pergi. King Han, suara Lu Yun melunak. Aku tidak pergi. King Han menggelengkan kepalanya dengan senyum aneh. Jika Anda mati, saya akan memiliki dunia abadi dan semua dunia lain menjadi barang pemakaman Anda. Jika Lu Yun mati, dia akan mengikuti Lu Yun. Kutukan di tubuhnya akan mulai berlaku saat itu, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan mati sebagai akibatnya. Aku juga tidak akan pergi, kata Situ Zong dengan tekad besar, mendorong Situ Yun keluar dari area tersebut. Jika aku mati, aku akan melakukannya untuk melindungi kepala sekte. Beberapa makhluk abadi tidak pergi jauh, tinggal di sekitar tempat terbuka untuk mengamati situasi. Ekspresi Lu Yun akhirnya membuat mereka menyadari ada yang tidak beres. Isolasikan tempat ini dengan formasi Blite Entrapment, gumam Lu Yun, kepalanya menunduk. Tuoba Jie, setelah mundur 2 kali untuk bersembunyi di bayang-bayang, mewujudkan gulungan formasi yang dia singkirkan sebelumnya. Perlahan-lahan terbentang untuk mengisolasi tempat terbuka itu. Apa yang dia temukan? Gumam Kaisar Surgawi, yang rencananya diam-diam menyelinap dengan pohon parasol api jika ada kesempatan. Tetap di sana dan jangan bergerak. Tidak ada satu otot pun. Ada harapan selama Anda bertahan. Jika kamu mati, kita semua akan hancur. Ada sedikit getaran pada suara Lu Yun saat dia menasihati temannya. King Han membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa, tatapannya tertuju pada luopan yang tiba-tiba muncul di tangan Lu Yun. Ketiga indikator menunjuk ke pohon parasol api, dan karakter berdarah muncul di lapisan kedua kompas yang meramal kejahatan besar. Sebelum King Han bisa mengatakan apa-apa, Lu Yun berbalik dan mendekati pohon itu. Lu Yun mendekati pohon parasol api dengan ekspresi tegas. Sekelompok orang menyebalkan tak berotak yang hanya tahu bagaimana memperburuk keadaan. Dia tiba-tiba meletus, mengisi ke dalam makam kuno dengan mengetahui hal-hal yang tidak berguna dan hanya membuang nyawa mereka seperti orang-orang keparat yang tidak berguna. Kaisar Laut Utara menyebalkan, sampah rumah Donglin, atau Kaisar Langit Witherdew, kalian semua akan mati di sini dan menyuburkan pohon hantu. Kalian semua adalah sekelompok orang bodoh yang mati otak. Praktis ada papan iklan menyala di sini yang mengatakan ini jebakan, dan Anda langsung melompat ke dalamnya. Jika kamu sangat ingin mati, gorok lehermu di luar. Mereka yang tertinggal di pinggiran tempat terbuka itu menarik wajah kebencian penuh kebencian pada Lu Yun. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang telah lama mendapatkan reputasi mereka di dunia keabadian, dan api kemarahan berkobar mendengar seorang pemuda mempermalukan mereka di depan umum. Omong kosong bodoh. Lu Yun menggeram lagi.
Tidakkah kamu melihat semua makhluk abadi yang mati di tanah telah tersedot kering? Namun kamu terus membunuh dan membunuh dan membunuh. Kaisar Surgawi Witherdew itu bahkan lebih bodoh dari desa berotak kacang polong. Membantai orang secara massal dengan formasi penjebakan Blite. Anda hanya ingin mempercepat kematian Anda, bukan? Tuoba Jie bertukar pandang dengan Donglin E, keduanya bergidik memikirkannya. Sama seperti Kaisar Surgawi, Donglin E diam-diam merayap kembali sendirian, dengan harapan menjadi Oriole di belakang belalang dan jangkrik. Kedua dewa misterius Dao melihat ke bawah untuk pertama kalinya sejak tiba di tempat terbuka dan menyadari bahwa makhluk abadi yang mati selama berjuang untuk pohon telah menjadi sekam yang layu, jiwa, daging, dan darah mereka yang terfragmentasi semuanya dimakan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Keserakahan telah memenuhi pikiran mereka dan membutakan mata mereka sebelumnya, mencegah mereka memperhatikan penyimpangan di sekitarnya atau bahaya yang merayap dari samping. Andai saja aku tiba bahkan 15 menit lebih awal, gumam Lu Yun dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Mereka yang dia bunuh akan menjadi infernumnya daripada diserap oleh pohon parasol api. Jika kelompok abadi menolak untuk pergi lebih awal, Lu Yun akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di tepi tanah terbuka, King Han mencemaskan bibirnya di antara giginya, kekhawatiran bersinar di matanya. Lu Yun yang dia tahu tidak akan berbicara seperti ini tanpa alasan yang jelas. Dia membentak dan melampiaskan limpahnya pada makhluk abadi di luar karena dia sangat gugup dan entah bagaimana perlu mengendurkan gumpalan energi cemas di tenggorokannya. Ini bukan pohon parasol api, tapi pohon hantu. Pohon asli telah dimakan dan berubah menjadi kulit luar untuk pohon hantu. Jenis pohon ini lahir dari akar roh kelas atas yang dibangkitkan dari racun kebencian dan kedengkian yang tak ada habisnya. Dengan demikian terlahir kembali sebagai akar roh jenis baru, kekuatannya jauh lebih menakutkan, meskipun bukan akar roh bawaan. Faktanya, itu adalah kutukan dari semua akar roh. Bahkan Fire Parasol, harta karun tertinggi tingkat bawaan yang merupakan setengah akar roh, telah berakhir sebagai pupuknya. Pohon hantu adalah keberadaan yin besar dan kejahatan, lahir untuk melahap segala sesuatu di dunia. Jika dibiarkan tumbuh dan memasuki dunia keabadian, bencana besar akan turun ke tanah dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi nutrisinya. Di dalam dantian Lu Yun, pohon kehidupan dan kematian Sal dilindungi oleh lingkaran api neraka yang menyala-nyala. Setelah dewasa, ia mungkin tidak takut pada pohon hantu, tetapi saat ini, itu jauh dari tandingan pohon hantu. Sungguh tempat yang menarik di dunia keabadian. Pertama aku melihat pohon zombie, sekarang aku bertemu pohon hantu. Lu Yun sedang memikirkan pohon zombie di alam makam timur dari makam kepunahan Skanda. Pohon hantu itu tidak sebesar itu, tapi jauh lebih kuat. Pohon zombie takut api, jadi 3 api abadi mampu menghancurkannya dengan mudah. Pohon hantu, bagaimanapun, bermandikan api aneh yang bisa menyaingi 3 api abadi. Lu Yun menarik napas dalam-dalam saat dia mendekati pohon itu, matanya tertuju padanya. Itu belum sepenuhnya matang, dan membutuhkan lebih banyak daging dan jiwa untuk memeliharanya. Saat ini, setidaknya, itu tidak bisa bergerak. Astaga, daun kecil api merah menyala saat wajah hantu yang meringis muncul entah dari mana, matanya yang berapi-api menatap Lu Yun. Raungan naga terdengar dari atas pohon, cabang-cabangnya tiba-tiba berubah menjadi mayat naga yang membusuk. Sambil menggeram, mereka mengacungkan cakar mereka pada Lu Yun dan memelototinya dengan mata pucat dan ganas. Hantu abadi yang lahir dari naga mati mengelilingi mayat. Jadi ini tempatnya. Kamu adalah pelakunya yang menghancurkan garis keturunan drakonik di sarang naga. Mata Lu Yun berputar. Kamu menggunakan permaisuri naga. Permaisuri bisa mengendalikan beberapa hantu abadi di makam, tapi itu karena hantu itu adalah naga ketika mereka masih hidup. Dia meninggal di sini, dan kamu memakannya. Lu Yun menyentakkan kepalanya ke mayat terbesar di pohon. Itu adalah naga yang ditutupi sisik perak, dengan sepasang mata perak di kepalanya. Tidak ada tanda-tanda pembusukan di tubuhnya, tapi tetap saja itu adalah zombie. Pohon hantu tetap tidak bergerak. Matanya yang berapi-api tetap tertuju pada Lu Yun tidak, pada naga muda di bahunya. King Han beritahu senior Mirrelstar untuk berhati-hati, Lu Yun mentransmisikan ketika kesadaran itu menghantamnya. Kemana dia pergi kemungkinan besar adalah jebakan. Obsesi yang tersisa dari permaisuri mungkin telah menjadi boneka pohon. Satu hal yang dipedulikan permaisuri naga bukanlah naga di sarang naga, tapi naga muda di bahu Lu Yun. Dengan kebangkitannya, obsesi permaisuri seharusnya sudah hilang. Namun, dia masih bertahan, yang berarti dia menjadi terpesona oleh pohon hantu. Kemanapun permaisuri Mirrelstar pergi bersama permaisuri naga kemungkinan besar adalah jebakan. Aku kehilangan kontak dengan guruku. Suara King Han bergetar dan tatapan hilang terpancar di matanya. Permaisuri Mirrelstar adalah satu-satunya orang terpenting bagi gadis yang menyamar selain Lu Yun, King Buyi, dan Chen Xiao.
Mengetahui bahwa dia mungkin dalam bahaya menusuknya seperti banyak pisau tajam. Untuk mencari naga gunung melingkar. Tebing maut dengan misteri itu bergolak. Bahaya sis jika gunung bersembunyi. Banyak kejahatan berlapis-lapis menunggu. Lu Yun mengeluarkan peluit panjang. Kompas di tangannya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, gambar besarnya menutupi seluruh tempat terbuka. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sifat aslinya dari sinar luopan. Membunuh formasi dan tata letak mengangkat kepala jelek mereka, dan bahkan gulungan formasi Blite Entrapment terungkap. Apa? Tempat ini. Di luar tempat terbuka, Tuoba Jie, Donglin E, dan para makhluk abadi yang belum pergi berteriak ngeri. Tempat terbuka seluas sekitar 10 km telah diselimuti api dan cahaya dari Fire Parasol, tetapi sekarang mereka melihat dunia yang sama sekali berbeda. Kerangka dan mayat membentuk tumpukan di seluruh tempat terbuka. Para dewa yang telah mati di dalam makam kecuali mereka yang mati di tangan Lu Yun semuanya ada di sini. Tubuh mereka sudah menjadi zombie, dan roh mereka, hantu abadi. Tempat terbuka itu hampir terisi penuh. Ini adalah kebenaran dari masalah ini. Tuoba Jie dan Donglin E bahkan melihat sekilas bawahan dan anggota klan mereka yang telah meninggal di tempat lain di makam. Lu Yun telah memperhatikan tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa ketika dia pertama kali menginjakan kaki di tempat terbuka. Itulah mengapa dia berpura-pura menginginkan pohon parasol api untuk dirinya sendiri dan mengusir semua orang dengan kombinasi intimidasi dan ancaman. Melakukan hal itu telah mencegah musuh khawatir sebelumnya. Dia ingin Xiang Liuting dan yang lainnya memulihkan energi batin mereka bukan agar mereka bisa memperjuangkan pohon itu, tetapi agar mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Jika lebih banyak makhluk abadi mati sebelum pohon hantu dan memberinya cukup banyak roh dan tubuh, itu akan benar-benar terbangun. Maka sarang naga akan menjadi tanah tak bertuan, tidak akan ada yang bisa bertahan. Lu Yun tidak punya pilihan selain melarikan diri ke gerbang abis, dan King Han dan Situ Zong akan mati. Apa itu? Benda di tangannya terlihat seperti kompas. Itu mengungkapkan kebenaran dari lingkungan kita. Beberapa mengalihkan perhatian mereka dari hantu dan zombie ke benda di tangan Lu Yun. Sebuah luopan. Cahaya keemasannya telah mengungkapkan semua makhluk dan tata letak di area itu sebagaimana adanya. Tidak heran Lu Yun dan King Han bisa sampai di sini dengan selamat sebagai dua kultivator. Harta karun seperti itu dapat mengungkapkan semua bahaya di dalam makam. Jika saya bisa mendapatkan tangan saya di atasnya. Semua mata tiba-tiba tertuju pada kompas yang dipegang Lu Yun, termasuk Kaisar Surgawi Witherdew dan Donglin E. Itu disempurnakan dari batu 10 orientasi, mengidentifikasi suara yang berbudaya. Dewa berbalik untuk menemukan seorang pria muda dengan aura seorang sarjana fana yang bersandar dengan santai di batu. 10 batu orientasi. Bahannya mengejutkan mereka, namanya terkenal di telinga mereka. Itu adalah bahan yang sangat langka yang melebihi peringkat ke-9. Setiap ahli pemurnian di dunia keabadian akan menjadi gila dengan keinginan jika mereka melihatnya. 1,5 tahun yang lalu, Panorama Pavilion mengadakan lelang untuk batu disiankan dan berakhir di tangan Lu Yun, kata King Yunhe dengan langkah yang disengaja. Pada saat itu, Grandmaster Zurong Changshan dari klan Zurong memintanya kepada Lu Yun, tetapi diyakinkan untuk menyerah setelah Lu Yun mendemonstrasikan teknik dao peralatan terhebat menempa bumi dan langit. Dia bilang dia akan memperbaiki harta karun dengan batu itu. Tampaknya dia berhasil. King Yunhe dari klan King. Banyak makhluk abadi mengenalinya. Bukti apa yang Anda miliki untuk mendukung klaim Anda bahwa itu dimurnikan dari batu 10 orientasi? Seorang Aether Dao abadi dari House Donglin menyipitkan matanya dengan cemoohan. Sebaiknya kamu berpikir dulu tentang konsekuensinya sebelum kamu menjalankan mulutmu. Kompas ini dapat mengungkapkan setiap kejahatan dan jebakan di makam kuno, yang dengan sendirinya membuatnya sangat berharga, bahkan lebih dari jalur masuknya Nefrite Major. Jika Lu Yun mendapatkannya, itu bukan masalah besar. Tetapi jika pemuda itu telah memperbaikinya sendiri, konsekuensinya cukup besar untuk mengganggu status quo dunia abadi. Batu 10 orientasi itu langka, tetapi jika Lu Yun bisa memperbaiki satu kompas, dia bisa memperbaiki lebih banyak lagi. Kebanyakan petinju kelas berat sudah yakin, tapi tidak mau mengakuinya. Kau tidak menyadarinya, kan? Changhai Chengfeng berbicara dari sisi King Yunhe, orang lain yang menyelinap kembali setelah menerima perintah berbarisnya. Lu Yun menggunakan seni atau metode tempur saat mengaktifkan kompas. Hanya dengan keduanya bersama-sama, harta itu dapat memenuhi tujuan sebenarnya. Lu Yun menguasai warisan khusus, warisan untuk merampok makam kuno. Nada suaranya biasa saja, tapi apa yang dia katakan hampir membuat semua orang marah. Mereka menatap Lu Yun dengan penuh semangat seperti pada pohon parasol api. Harta karun hidup bergerak dan bernafas tepat di depan mata mereka. Namun, dia juga kepala sekte setan bintang,
Shanghai Chengfeng melanjutkan, secara efektif menyiram penontonnya dengan seember air beku dan membuat mereka keluar dari kegilaan rakus mereka. Sekte Setan Bintang, Sekte Setan Bintang. Pengetahuan itu sangat membebani pikiran semua orang. Bahkan Kaisar Surgawi Witerdeu tampak waspada. Tekanan tanpa henti dan penganiayaannya terhadap Sekte Setan Bintang hanya untuk mengintimidasi mereka, membuat mereka sangat berhati-hati sehingga mereka tidak akan bergerak melawannya saat dia tumbuh dan mengisi sayapnya. Shanghai Chengfeng dan King Yunhe bertukar pandang. Itu pasti maksud Lu Yun ketika dia mengatakan jalan tambahan sebagai raja dan ingin menyerang semua makam di dunia. Lu Yun sekarang dekat dengan pohon hantu yang bermandikan api yang menyala-nyala. Cahaya keemasan keluar dari luopan, tampaknya membentuk beberapa dunia kecil untuk mengusir makhluk-makhluk tidak suci. Sementara doa pencarian naga bersenandung dalam operasi terus-menerus, indikator dan 3 lapisan kompas terus tumpang tindih dan menyimpang, menyimpulkan kebenaran tempat itu. Ini bukan jantung sarang naga, tapi titik Qi. Sarang ini terletak di persimpangan air dan api, yang kebetulan membentuk pengaruh besar dunia. Kami berada di titik api, jadi pasti ada tempat air di tempat lain di sarang. Jika ada makhluk seperti ini di sana juga, gumam Lu Yun, dahinya sedikit berkerut. Sarang naga adalah tanah leluhur klan naga tempat para naga dipelihara, jadi ini tidak mungkin merupakan tata letak yin dan yang. Itu mewakili hidup dan mati, dan merupakan tata letak untuk orang mati. Meskipun tempat ini telah diubah menjadi makam, itu masih sarang naga. Hanya melalui interaksi air dan api dapat ada tata letak yang memfasilitasi prokreasi dan perkembangan keturunan seseorang. Sarang naga itu sendiri adalah pengaruh besar Feng Shui di mana air dan api berpotongan. Jika teori Lu Yun benar, api yang menyelimuti pohon hantu pastilah api leluhur para naga. Api telah padam ketika sarang diubah menjadi makam, tetapi untuk beberapa alasan, pohon payung api kemudian muncul di sini dan menyalakannya lagi dengan api bawaannya. Bagaimana dengan titik air? Bagaimana itu dimanifestasikan? Laut utara yang luas, atau pertanyaan-pertanyaan saling berkejaran di benak Lu Yun. Pohon hantu telah menjadi satu dengan sarang naga, melahap jiwa dan tubuh naga yang masuk untuk merevitalisasi dirinya sendiri. Tapi selama itu belum sepenuhnya hidup kembali, Lu Yun bisa menggunakan tata letaknya untuk melawannya. Kunci untuk menghancurkan tempat api adalah tempat air. Hanya saja, dia tidak bisa memastikan apakah yang terakhir juga menjadi tuan rumah bagi makhluk mengerikan lainnya. Tunggu, titik air, mungkinkah? Sebuah getaran menjalari tulang punggungnya saat dia mengingat makhluk yang mengerikan. Pegangan hantu air, monster yang merupakan roh dan tata letak. Bahkan Lu Yun tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Betul sekali, air tidak memiliki bentuk, dan tidak terbatas pada satu lokasi. Tata letak Water Ghost Grasp harus menjadi tempat air. Deluopan di tangannya berkobar lagi, mengemudi kembali monster gelisah sebagai pikirannya berpacu. Pohon hantu terhuyung-huyung di antara dunia hidup dan mati. Meskipun keinginannya terus mempengaruhi monster di sekitar mereka, itu belum sepenuhnya dibangkitkan. Lu Yun menuangkan semua yang dia miliki ke dalam luopan dan mendorongnya hingga batasnya, menekan naluri alami pohon hantu sementara otaknya mengalami overdrive, mencari cara untuk membunuhnya. King Han. Dia menularkan secara tiba-tiba. Kembalilah ke ruangan tempat kita bertemu King Kuan. Pegangan hantu air pasti ada di sana. Cobalah untuk memancingnya ke sini. Sebuah cara untuk menemukan jati dirinya tiba-tiba mengejutkannya. Itu tidak perlu, sebuah suara berbisik di telinganya. Saya sudah di sini. Suara itu muncul entah dari mana dan tiba-tiba berbisik ke telinganya mengangkat semua rambut di belakang leher Lu Yun. Itu mendengar transmisinya ke King Han. Tatapan cemas King Han tetap tertuju pada Lu Yun, dia tidak mendengar apapun dari temannya. Saya sudah di sini. Itu selalu ada di sini. Pemindaian cepat lingkungan hanya mengungkapkan persediaan zombie dan hantu abadi yang tak ada habisnya. Tidak ada tanda-tanda pegangan hantu air bahkan mata spektral tidak dapat mendeteksinya. Apakah kekuatannya melebihi Tome of Life and Death? Lu Yun menundukkan kepalanya dengan ekspresi gelap. Kesadarannya menyebar seperti merkuri keluar dari Purple Manornya, diperkuat ke ketinggian yang luar biasa oleh kekuatan api neraka. Ah, kamu tidak benar-benar di sini. Dia memiringkan kepalanya dan melihat kembali ke pohon hantu. Matanya yang menyala-nyala tetap tertuju pada naga yang mendengkur di bahu Lu Yun. Sebenarnya, pohon hantu sangat peduli dengan naga ini. Faktanya, itu secara diam-diam membiarkan hantu abadi dari naga lain untuk mengkonsumsi jiwa abadi sebagai nutrisi untuk bayi naga ini. Kau berada di ruang yang berbeda, kata Lu Yun dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Sarang naga ini adalah lokasi di mana tata letak air dan api bertemu, pengaruh besar dunia di mana kedua elemen bersinergi dan saling memperkuat. Oh, kata suara itu, tata letak api berasal dari api leluhur naga. Adapun tata letak air,
itu pasti berasal dari harta air yang dapat menciptakan dunianya sendiri, di mana tubuhmu yang sebenarnya berada. Begitulah cara Water Ghost Grasp membunuh korbannya dengan menyeret mereka ke dalam harta karun untuk menenggelamkan mereka. Hanya keheningan yang menjawabnya. Kemudian, sosok putih perlahan keluar dari udara tipis. Jin Hei. Lu Yun membeku saat melihat wajah pendatang baru itu. Itu adalah Jin Hei, yang telah dibunuh oleh Water Ghost Grasp sebelumnya. Tidak, kamu bukan dia. Anda adalah Aolin, putra mahkota naga Laut Utara dari 10.000 tahun yang lalu. Mata Lu Yun berkilat hitam saat dia memanggil seni kematiannya. Aolin telah meninggal dan menjadi hantu abadi. Dengan demikian, Lu Yun dapat dengan mudah melihat identitasnya dengan mata spektral. Dia adalah pangeran pertama dari klan naga, kakak laki-laki Aoksue. Mata Ghost Dragon menjadi hitam saat mereka terpaku pada keterkejutan kosong pada Lu Yun. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan tenang, Aolin tidak ada lagi. Aku adalah naga hantu. Dia berbalik ke pohon hantu dengan bergumam. Aku akhirnya bertemu dengan orang yang menghancurkan naga Laut Utara. Pengetahuan publik menempatkan ular air hitam sebagai orang yang telah menghancurkan naga Laut Utara, tetapi sebenarnya, ular air hitam sendiri bukanlah tandingan naga. Pelaku sebenarnya adalah pohon hantu ini, yang telah berada di makam ini untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Naga hantu telah bergabung dengan harta air dan menjadi tata letak air di sarang naga. Meskipun tata letak air dan api saling memperkuat, mereka tidak akan pernah bisa bertemu. Dia akhirnya dapat melihat pohon itu secara langsung karena Lu Yun telah menekan tata letak api dengan luopannya dan mengurangi kekuatan yang saling bertentangan dari kedua tata letak tersebut. Akhirnya, dua kengerian besar bertemu. Pohon hantu tidak melirik Ghost Dragon, tatapannya tetap tertuju pada naga di bahu Lu Yun. Tidak, kita tidak bisa memiliki kematian lagi di sini, atau itu akan menjadi lebih kuat. Lu Yun berseru ketika dia menyadari bahwa jumlah hantu dan mayat abadi di daerah itu telah bertambah jauh lebih banyak, dan keberadaan pohon itu juga semakin padat. Kematian juga membakarku. Ghost Dragon menjulurkan bibirnya dengan senyum jahat. Siapapun yang mengingini wilayah naga harus mati. Daging dan jiwa abadi yang mati di makam tidak hanya akan datang ke sini dan menjadi hantu abadi, tetapi sebagian juga akan memasuki harta naga hantu dan berubah menjadi hantu air. Dia juga memanfaatkan kekuatan makhluk abadi yang sudah mati. Itulah mengapa pohon hantu memproyeksikan gambar pohon parasol api itu ingin memikat lebih banyak makhluk abadi. Hanya mereka yang mati di titik api yang akan diserap sepenuhnya oleh pohon. Kau tidak seperti pohon itu, Lu Yun mendengus. Kamu hanya akan menjadi sedikit lebih kuat setelah mengkonsumsi energi kematian, tetapi energi itu akan memungkinkan pohon untuk melarikan diri dari tata letak di sarang naga. Maka itu bisa membunuh 100 orang bodoh sepertimu dengan sehelai daun. Jika kamu ingin terus membunuh, suaranya menjadi dingin, maka aku akan mengambil tindakan sendiri. Kamu, naga hantu mencibir, tetapi terus mendekati pohon hantu alih-alih kembali ke Lu Yun. Sementara itu, hantu air di tempat lain di makam terus menangkap dan membunuh makhluk abadi yang telah masuk. Aku bisa merasakan kehadiran Aosue padamu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tahan formasi air dan api di tempatnya. Aku akan berurusan dengan pohon itu. Gelombang kekuatan besar naik dari tubuh Ghost Dragon dan menyapu ke arah pohon hantu. Gemuruh. Kekuatan air dan api bersaing untuk mendominasi di udara dan menghancurkan hantu dan zombie abadi yang tak terhitung jumlahnya. Buah niat baik yang tergantung di pohon kehidupan dan kematian Sal secara spontan terbakar di dantian Lu Yun untuk melepaskan pasokan energi batin yang luar biasa, yang mengalir ke luopan. Cahaya menyilaukan meledak dari kompas seperti matahari mini. Sialan, khawatir, Kaisar Surgawi Witerdeo mendorong formasi penjebakan Blite hingga batasnya untuk menutup tempat terbuka itu. Bantu aku, Donglin E. Tuoba Jie menggeram. Jika gulungan itu rusak, kita semua akan mati. Menyadari betapa mengerikan situasinya, Donglin E memanfaatkan kultivasi Dao misteriusnya dan menyuntikkan formasi dengan kekayaan energinya. Ayo, abadi lain yang berkeliaran sampai sekarang mengikuti juga. Semua 3650 formasi bergeser, mengubah formasi Blite Entrapment dari formasi untuk menjebak dan membunuh menjadi formasi jebakan murni, menjaga segala sesuatu di dalam area efek agar tidak keluar. Satu demi satu, mayat naga hidup kembali dan melindungi pohon hantu dengan kekuatan aneh. Di antara 5 elemen, air melawan api, yang berarti naga hantu adalah kutukan alami pohon itu. Naga zombie, Ghost Dragon berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan, menginjak antara alam realitas dan ilusi. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Sempurna, saya kebetulan mendapatkan harta karun belum lama ini. Suara mendesing. Sebuah tas kuning keabu-abuan terbang dari tangannya dan terbuka. Setiap naga zombie tanpa sadar ditarik dari pohon dan tersedot ke dalam tas.
Tas penyempurnaan mayat. Astaga! Begitu mayat naga menghilang, api yang menyelimuti pohon hantu melonjak secara dramatis dan semakin dalam dari kuning cerah menjadi merah kehitaman saat gambar Phoenix berkepala 9 keluar dari api. Bentrokan air dan api yang luar biasa mengisi kekosongan dengan gempa susulan, tetapi pemandangan burung Phoenix berkepala 9 masih terlihat melalui kabut. Bisakah sosok Phoenix berkepala 9 yang mistis muncul di benak Lu Yun? Hanya ada satu Phoenix dengan 9 kepala yang pernah dibicarakan dalam legenda, dan itu adalah nenek moyang legendaris dari semua Phoenix Kin, lahir ribuan tahun yang lalu dengan potensi yang menantang surga. Tampaknya sangat mungkin bahwa tubuhnya telah disempurnakan menjadi peti mati 9 Phoenix, yang sekarang terbaring di neraka. Maksudku, berapa banyak burung Phoenix berkepala 9? Meskipun yang dongeng telah mengubur mayat seorang tuan yang tidak dikenal di dunia bawah, untuk beberapa alasan, Phoenix berkepala 9 di depannya dengan rapi tumpang tindih dengan kerangka yang seharusnya berada di neraka. Mengapa demikian? Apakah itu karena pohon parasol api? Pikiran Lu Yun menjadi kacau balau dan dia tidak bisa menemukan jawabannya. Penampilan Phoenix berkepala 9 itu menimbulkan teriakan menusuk dari Ghost Dragon, dan sisik hitam keabu-abuan tumbuh di sekujur tubuhnya. Harta atribut air yang tersembunyi di kehampaan mulai bermanifestasi juga, dan kekuatan pembentuk dunianya berkumpul dan meningkat. Tunggu, naga hantu, suara wanita yang keren menginterupsi transformasi. Tubuh spektral bergetar. Setelah berubah menjadi chimera manusia dan naga, dia menginjak gelombang payau saat dia mengamati burung Phoenix di depannya. Phoenix berkepala 9 dilingkari api, tetapi matanya sangat dingin dan tanpa emosi. Kamu adalah parasit dari pohon hantu. Naga hantu tumbuh tinggi hingga tingginya setidaknya 30 meter. Dia memelototi burung api dengan permusuhan yang ganas. Di bawah kekuatan gabungan api, air, dan cahaya keemasan luopan, tempat mereka berada tampaknya mulai hanyut ke dalam kenyataan yang tidak diketahui. Kamu juga memanggil pohon parasol api di sini. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu membenci kami para naga? Interogasi serak Ghost Dragon ditekankan oleh tatapan penuh kebencian di matanya. Namun, Phoenix mengabaikannya. Ke-18 mata burung itu tertuju pada bayi naga di bahu Lu Yun. Sesaat kesedihan dan kegelisahan menerobos kesejukannya. Bukan aku yang mengutuk rasmu. Jika aku tidak menekan kekuatan pohon hantu itu, naga-naga itu pasti sudah punah sejak lama. Phoenix akhirnya berbicara. Tapi banyak dari jenisku yang tak dapat disangkal binasa di tanganmu. 10.000 tahun yang lalu, kamu jatuh ke alam air tidak bumi. Setelah Anda menjadi setengah hantu, Anda mulai mengutuk garis keturunan Phoenix saya. Ini sekitar waktu yang sama ketika Huang King bangkit, dan dari semua tanda yang muncul bersamanya, burung Phoenix seharusnya mengalami kebangkitan. Namun tidak lama setelah naga Laut Utara dihancurkan, dia meninggal, bersama banyak kerabatnya. Tunggu. Tidak hanya ada sarang naga di sini. Ada sarang Phoenix juga. Meskipun dia sangat pendiam sampai sekarang, Lu Yun memilih saat ini untuk berbicara. Dua sinar cahaya hitam keluar dari matanya. Naga di atas, Phoenix di bawah bersama-sama, sarang mereka membentuk tata letak air dan api di sini. Kedua ras biasanya berteman, tetapi tata letak khusus ini memanfaatkan kekuatan mereka untuk saling mengutuk. Sungguh tata letak kutukan yang brilian. Orang yang mengaturnya adalah seorang jenius. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Kalian berdua adalah pion dalam skema ini. Namun, Aolin tidak seharusnya berada di tata letak air, tetapi menggantikan naga di bahuku. Dia akhirnya menyadari kebenaran di balik semua yang dia lihat sejauh ini. Tidak heran pohon hantu dan Phoenix berkepala 9 begitu fokus pada naga kecil itu. Itu telah keluar dari tata letak, tetapi Phoenix masih terjebak di dalam, dan perlahan-lahan dikonsumsi oleh pohon. Adapun naga hantu, dia akan segera menemui nasib yang sama dengan Phoenix. Hantu-hantu yang bangkit di perairan tidak bumi akan memastikan hal itu. Giliran naga hantu menjadi tanpa ekspresi, sementara Phoenix berkepala 9 tenggelam dalam keheningan yang bijaksana. Dia telah lolos dari rawa, tetapi saya masih terjerat, burung ilahi tiba-tiba berkata dengan enggan. Raja Zombie, Lu Yun memaksakan kata-katanya. Di jurang para dewa yang jatuh, ada makam untuk yang hidup. Seseorang meninggalkan itu sebagai garis hidup untukmu untuk membesarkan Raja Zombie yang bisa membuat bola asal. Esensi kehidupan tanpa batas di dalam bola seperti itu akan membawa Anda dari kematian kembali ke kehidupan, keluar dari genggaman pohon hantu. Phoenix terdiam lagi. Ada alasan mengapa Dieksi datang ke makam naga langit Laut Utara ketika dia melarikan diri ke laut. Surat wasiat Phoenix berkepala 9 telah menariknya ke sini, dengan cara yang sama ketika membuka makam itu kepada dunia. Sayangnya, secara kebetulan, Su Xiaoxiao telah membawa Dieksi keluar dari sarang naga dan menuju Pulau Melayang.
Harapan lain dari Phoenix adalah Jin Hei, yang telah mengubah dirinya menjadi Raja Zombie. Dia memasuki makam naga dengan bola asal yang dia ambil dari DXC, tetapi naga hantu telah mendapatkannya lebih dulu. Memang, begitulah cara mantan pangeran pertama Laut Utara membebaskan dirinya dari harta atribut air. Setelah itu, Phoenix dipaksa untuk memasukkan fragmen roh terakhirnya ke dalam pohon hantu. Tanpa kompas Feng Shui Luyun untuk menahan tata letak api dan kekuatan penuh pengaruh hantu naga yang menghancurkan pada pohon hantu, mustahil bagi Phoenix untuk muncul kembali dalam bentuk aslinya. Ghost Dragon tetap diam sepanjang semua wahyu ini. Di mana pohon hantu mengirim permaisuri naga dan yang lainnya. Luyun menuntut dia khawatir tentang permaisuri Miral Star. Tentunya, waktu Phoenix berkepala 9 di pohon hantu telah memberinya sebagian dari ingatan pohon itu ke sarang Phoenix. Atau, mungkin, itu seharusnya disebut makam Phoenix, renung Phoenix. Aku menyuruh permaisuri naga membawa orang itu ke sana. Orang itu adalah kesempatan terakhir keselamatan untuk ras saya. Naga akan baik-baik saja mulai sekarang, tapi burung Phoenixku. Anehnya, burung itu terdengar putus asa. Pohon hantu belum sepenuhnya pulih, jadi makhluk suci itu masih bisa mengerahkan sebagian dari keinginannya. Dia sangat mampu, tetapi tidak dalam hal kutukan dan tata letak di sini di dalam makam. Katakan padaku bagaimana pohon hantu bisa dihancurkan. Aku akan menyelamatkan rasmu. Lu Yun langsung terangkat. Saat dia mengatakan ini, dia menyalakan api neraka untuk mewujudkan gambar peti mati 9 Phoenix yang duduk di dunia bawah. Ibu, Phoenix berkepala 9 bergetar, 9 pasang mata kemerahannya memancarkan kesedihan yang tak terhitung. Kenangan kuno tentang bagaimana Phoenix berkepala 9 yang ilahi telah mengubah dirinya menjadi peti mati Tuan Besar membanjiri pikirannya sekali lagi. Aku dapat menahan pohon hantu itu selama 3 hari lagi, tetapi selama waktu ini, baik naga maupun sarang Phoenix tidak dapat melihat kematian lagi. Jika pohon menerima makanan dari daging atau jiwa, ia akan mendapatkan kekuatan untuk memakanku. Singkirkan bola asal, itu tidak lagi berguna bagiku. Phoenix menggelengkan kepalanya pada bola yang ditawarkan Ghost Dragon. Orang-orang bodoh yang bertarung di antara mereka sendiri barusan telah membuatku kehilangan kesempatan terakhirku. Tempat di mana dua sarang bertemu adalah tempat berkembang biak bagi Raja Zombie berkepala 2. Ia memiliki kepala naga dan kepala Phoenix. Jika Anda memotong kepala Phoenix sebelum 3 hari berlalu dan membawanya ke sini, pohon hantu dapat ditangani. Phoenix berkepala 9 mulai memudar, setelah kehabisan kekuatannya. Di mana mutiara naga langit? Lu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu berusaha mengangkat kutukan untuk orang di belakangmu. Suara dan bentuk burung Phoenix itu menjadi sangat lemah. Kayu murni fusang buah dari pohon kehidupan kuno dan mutiara naga langit tidak akan cukup. Anda harus mengumpulkan mutiara dari keempat roh ilahi. Tempat di mana sarang naga dan Phoenix bertemu adalah tempat di mana Sky Dragon dan Sky Phoenix juga dikuburkan. Anda akan menemukan mutiara mereka di sana. Tapi ingat ini kamu tidak bisa menanam 10 akar roh bawaan dalam dirinya. Yang ada di balik itu semua Phoenix menghilang di tengah kalimat, tidak bisa menyelesaikan peringatannya. Di bawahnya, pohon hantu itu hidup kembali. Pergi potong kepala Phoenix itu. Aku akan menahan pohon hantu itu kembali, kata naga hantu dan menyerahkan Lu Yun tas penyempurnaan mayat. 365.